Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Mungkin yang di waktu Indonesia Tengah dan Indonesia ke Timur sudah sore ya. Yang Indonesia Barat masih siang. Kayak Pak Fani, Pak Muji masih siang. Ya, selamat bertemu lagi para peserta MSTC di hari Jumat ini. Izinkan saya untuk memandu acara MSTC hari ini dengan tema mendorong transparansi dan akuntabilitas e-katalog pekerjaan konstruksi. Dengan narasumber dari Kementerian PUPR, beliau adalah Pak Pandi Duha, Kepala Subdirektorat Advokasi dan Fasilitasi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Riwayat pendidikan beliau, SMA Negeri 1 Medan, terus S1-nya Teknik Sipil di UGM. Ini UGM ini Universitas Gajah Mada. S2 Construction Contract Management di UTM. Nanti UTM biar papanya aja yang ngasih tahu universitas apa. Riwayat jabatan, Staf BP Konstruksi PUPR 2009. Terus Kasih Penjaminan Mutu Direktorat KSP 2015. Kasih Pasar Nasional Direktorat Investasi 2016. Kasih Standar dan Pedoman Direktorat BPJK 2017. Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi 2020. Ini Japungnya Pak Pani ya. Terus Japung Ahli Madya Pembina Jasa Konstruksi 2022. Menjabat di Kepulauan Riau sebagai Kepala BP2JK 2022, sekarang menjadi Kasubdit Advokasi dan Fasilitasi 2024. Itu riwayat beliau, riwayat jabatan dan riwayat pendidikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, peserta MSTC, sebelum kita mulai acara, lebih baik kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk beragama Islam, kita mulai dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. Amin. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya eh, apa? Saya muliakan dan juga kepada Ketua Kepala Direksi MSTC yaitu Pak Muji. Salam hormat, Pak. Salam takjim, Pak. Salam pengadaan. Dan narasumber Pak Fani Duha dari Kementerian PUPR. Salam hormat juga, Pak. Dan mungkin yang belum kenal, salam kenal, Pak. Serta dengan Ibu Hilda Ispa PUPR juga, Kementerian PUPR. Salam kenal Bapak Ibu dan salam hormat juga. Ya, Bapak Ibu peserta untuk lebih lanjut, nanti materi dibawakan oleh Pak Fani selama 45 menit ke depan. Eh, Lebih juga enggak apa-apa Pak sebenarnya, karena sesuai dengan materi. Dan akan 45 menit ke depannya lagi kita akan diskusi terkait materi hari ini, yaitu mendorong transparansi dan akuntabilitas e-katalog pekerjaan konstruksi. Nah, sekian dari saya, moderator. Mungkin saya serahkan kepada narasumber Pak Fani Duha. Saya izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, selamat sore Bapak Ibu semua peserta kelas MSTC. Benar ya Pak Irwan ya, MSTC ya. Sore hari ini terima kasih banyak Pak Muji Santosa sudah mengundang kami di sini untuk berbagi kepada teman-teman semua ya, sharing kepada teman-teman semua terkait dengan e-katalog, khususnya e-katalog di pekerjaan konstruksi Bapak Ibu semua. Oke, saya coba langsung share screen saja. Sudah terlihat Pak Irwan? Terlihat Pak, terlihat Pak. Besar belum? Belum besar sekarang ya? Ya, Udah full sip, ya? besar dah. Sudah besar dah. Terima kasih banyak Pak Irwan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwan, izin Bapak Ibu semua memperkenalkan diri lagi ya. Mas saya Fani Duha, Bapak Ibu semua. Panggilannya Fani, saat ini bertugas sebagai Kepala Subdirektorat Advokasi dan Fasilitasi di Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi di Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Ya, jadi silakan nanti kalau
Bapak Ibu mau audiensi gitu ya, atau mau diskusi, mau studi banding terkait dengan pelaksanaan katalog di PUPR, silakan bisa berkunjung ke kami Bapak Ibu semua di PUPR di lantai 13 tepatnya di gedung utama. Nanti saya didampingi oleh Bu Hilda, di sini ada Mbak Hilda juga yang sebenarnya ahlinya katalog ini Mbak Hilda. Saya di sini hanya menyampaikan saja, nanti pada saat diskusi saya dibantu oleh Mbak Hilda selaku ketua tim dan ketua tim untuk pengelolaan katalog di Kementerian PUPR Bapak Ibu semua. Kemudian ini ada nomor kontak saya, ya silakan kalau nanti ada hal-hal yang ingin juga didiskusikan via WhatsApp, bisa menghubungi kami via WA di 0813 76192983. Baik, Bapak Ibu semua, saya rasa saya langsung masuk saja ya ke materi kita hari ini. Tadi disampaikan oleh Pak Irwan dan sesuai dengan jadwal yang sudah diedarkan oleh Pak Muji, hari ini kita coba diskusi nih Bapak Ibu semua ya terkait dengan pelaksanaan e-purchasing khususnya yang melalui katalog elektronik ya, dan spesifik lagi adalah katalog pekerjaan konstruksi gitulah kira-kira ya. Karena memang kita melihat setahun 2 tahun belakangan ini sudah semakin banyak paket-paket pekerjaan konstruksi yang kemudian dilaksanakan melalui katalog gitu kan ya, melalui purchasing gitu. Nah, dan saya rasa karena ini sudah cukup cukup lama gitu ya, setahun 2 tahun, rasanya teman-teman semua juga sudah mengetahui itu ya apa yang dimaksud dengan katalog elektronik. Jadi ini kami coba cuplik saja ya definisi yang disampaikan atau dibuatkan oleh LKPP bahwa katalog elektronik ini merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan oleh teman-teman LKPP yang tujuannya untuk memfasilitasi pelaksanaan PBJ secara elektronik ya, di mana di dalam katalog itu kemudian tersedia beberapa informasi terkait dengan barang atau produk yang tayang di katalog itu ya, bisa itu berupa daftar ya, jenis, spek tag, ada TKDN-nya, ada informasi ini PDN atau bukan gitu kan ya. Kemudian terkait dengan produk SNI dan sebagainya, termasuk harganya berapa ya, vendor atau penyedianya siapa, dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan barang jasa gitu. Nah, e-purchasing ini didorong Bapak Ibu semua karena melihat teman-teman pelaku pengadaan barang jasa khususnya regulator PBJ melihat ada beberapa manfaat yang bisa dicapai dengan pelaksanaan e-purchasing gitu. Yang pertama adalah merupakan alternatif ya dari proses tender yang selama ini dilaksanakan oleh kementerian lembaga gitu kan ya, dan teman-teman di perangkat daerah. Kalau dulu kita selalu berkutatnya hanya penunjukan langsung, ya, pengadaan langsung, kemudian juga tender ya untuk proses barang dan jasa, dan di pekerjaan konstruksi ya spesifiknya, maka ini ada alternatif lain sekarang ya, ada alternatif pilihan metode lain yaitu menggunakan e-purchasing ya untuk pekerjaan konstruksi. Nah, alternatif-alternatif ini tentu memberikan pilihan-pilihan yang harapannya tentu bisa bisa memudahkan pengguna jasa ya untuk mencapai tujuan PBJ, yaitu untuk mencapai value for money-nya kan gitu kan ya, mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa bahwa barang yang didapatkan atau jasa yang didapatkan itu adalah value for money. Nah, semakin banyak pilihan tentu semakin banyak kemudahan atau semakin banyak cara ya untuk kita bisa menentukan pengadaan yang seperti ini pasnya pakai metode pemilihan yang bagaimana gitu kan ya, sehingga tujuan akhir tadi bisa tercapai. Nah, kemudian juga efisien dari sisi sumber dayanya. Ya, sumber daya baik itu dari sisi manusia, ya, dari sisi waktu, dan dari sisi biaya. Dari sisi manusia tentu saja ketika kita menggunakan proses tender, Bapak Ibu semua, kita tahu kita membutuhkan pokja di sana kan. Nah, biasanya kan satu pokja pemilihan itu terdiri dari setidaknya 3 sampai 5 anggota gitu. Nah, kalau di kami rata-rata satu pokja itu bisa berisi 5 anggota pokja, bisa berisi 5 anggota di situ. Nah, semakin banyak paketnya, tentu saja kita akan membutuhkan semakin banyak sumber daya manusia ya untuk bisa melaksanakannya. Contoh di kami eh, rata-rata setahun itu bisa ada 2.000 sampai 3.000 paket. Nah, berdasarkan kajian dari LKPP, kami membutuhkan sekitar 584 jafung PBJ saja ya untuk melaksanakan proses tender dan seleksinya. Ya, padahal implementasi di lapangan ya kita masih masih mengkombinasikan kadang-kadang ya, ada dalam satu tim pokja itu ada pokjanya, ada ya ada pokja yang jagung PBJ dan ada yang
non PBJ gitu. Karena ketika kita gunakan yang PBJ saja tadi kewalahan ya sekian banyak paket ketika diserahkan hanya kepada jakpro PBJ saja banyak yang kemudian kerjanya itu menjadi overtime gitu kan ya overwork dan sebagainya. Kemudian dari sisi waktu juga ya proses standar seleksi kalau di kami Bapak Ibu semua rata-rata untuk proses tender itu bisa menghabiskan waktu 35 hari gitu kan. 35 hari sampai 50 hari. Itu baru dari satu kali tender gitu kan. Nah, belum lagi kalau kemudian misalkan terjadi tender gagal ya Bapak Ibu semua ya, harus diulang lagi gitu kan ya. Diulang lagi dengan waktu yang sama ya. Bisa jadi bisa kejadian kemudian tendernya itu memakan waktu 2 bulan, 3 bulan baru selesai ya. Belum lagi yang menggunakan metode prakualifikasi ya. Kalau di kami itu rata-rata bisa 60 sampai 75 hari. Dari satu kali proses PK sampai dengan selesai penetapan pemenangnya. Nah, tadi ketika kemudian harus gagal juga ya itu bisa memakan waktu 3 sampai 4 bulan. Nah, dengan kondisi demikian tentu saja waktu pelaksanaan pekerjaannya di lapangan akan menjadi terpangkas Bapak Ibu semua kan ya karena sudah habis duluan ini tadi di masa penyiapan tender dan seleksinya. Kemudian biaya, ya biaya juga untuk proses tender kita butuh biaya juga. Kalau misalkan kami misalkan melakukan unusing lapangan, ya datang ke lapangan, kita sediakan biaya juga untuk pelaksanaan unusing lapangan. Kemudian untuk pelaksanaan klarifikasi-klarifikasi, misalkan ketika harus mengejar langsung ke lokasi, ya kita berangkatkan tim ke sana, kita butuh biaya dan sebagainya. Ya. Nah, sedangkan proses purchasing itu akan lebih efisien karena dari sisi manusianya saja misalkan ya kita hanya butuh pokja atau pejabat pengadaan saja untuk mengeksekusi ya purchasingnya ya. Dari waktu juga lebih ringkas, lebih singkat ya karena proses purchasingnya itu bisa diselesaikan dalam hitungan hari bisa selesai ya bisa 3 hari, 5 hari dan sebagainya karena prosesnya sangat sederhana. Kemudian transparansi harga barang dan spek tek yang bisa diakses siapa saja ya dengan tayang di katalog terpublish untuk umum ya si vendor ini berapa produknya apa ya harganya berapa itu bisa dilihat oleh siapa saja ya sehingga ketika ada purchasing ke vendor tersebut ya masyarakat bisa mengetahui ini sebenarnya harga jualnya si vendor ini berapa sih ya bisa diketahui di dalam aplikasi e-katalognya. Kemudian pengguna jasa dapat memilih produk sesuai kebutuhan, kualitas, merek dan fungsi dan layanan kinerja yang diberikan gitu ya. Jadi Pokja atau sorry PPK dan pejabat pengadaan ya bisa memilih penyedia jasa yang menawarkan harga yang wajar misalkan ya, yang tidak lagi banting-bantingan harga seperti pernah kita sering temukan ya di setahun 2 tahun terakhir banyak penyedia jasa yang kita mengetahui banting harga di bawah 80% HPS gitu kan ya, sehingga dilakukan evaluasi kewajaran harga. Nah, yang kemudian di dalam pelaksanaan lapangannya, meskipun pekerjaannya bisa diselesaikan, tapi dengan effort yang tidak mudah juga gitu kan ya, banyak banyak hal yang kemudian harus benar-benar dikendalikan, ya difokuskan pengawasannya, ya bahkan mungkin harus kerja lebih dari waktunya gitu kan ya untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian manfaat lain dari e-purchasing adalah lebih akuntabel, ya lebih karena semuanya terekam di sistem gitu kan ya, semua bisa dilihat ya. Jadi ketika diminta nanti ada pemeriksaan, diminta data, ya semuanya ada di sistem. Kemudian juga memang ini merupakan salah satu kebijakan atau program pemerintah yang saat ini didorong di Bapak Ibu semua untuk melaksanakan proses e-purchasing ya, katalog melalui katalog. Nah, tapi di balik manfaat-manfaat tadi, Bapak Ibu semua, ya kita mengetahui cerita-cerita di lapangan ternyata banyak juga ya efek negatifnya ya, atau banyak aspek-aspek yang kemudian ditengarai tidak sejalan dengan tujuan dari katalog tadi di awal ya. Ya, di mana tadi di katalog di awal disebutkan ini akan lebih akuntabel lah dan sebagainya gitu kan ya, lebih cepat, lebih akuntabel. Ternyata di lapangan juga fakta di lapangan ya ada kasus-kasus seperti ini Bapak Ibu semua ya. Ya contoh ada berita terkait dengan barang e-katalog dimanipulasi untuk dugaan korupsi proyek jalan di Kaltim. Ya ini di instansi kami sendiri ya ada kejadian seperti itu. Kemudian wali kota kasus yang menyandung wali kota Bandung ya. Kemudian di Bupati Meranti yang artinya proses purchasing atau proses katalog ini juga ternyata muncul juga Bapak Ibu semua ya muncul juga atau hadir juga yang namanya apa namanya indikasi-indikasi fraud
ya indikasi-indikasi KKN, ya korupsi dan sebagainya. Ya sehingga kemudian banyak muncul istilah-istilah bahwa katalog ini adalah penunjukan langsung terselubung gitu kan ya. Bahkan ada juga yang menyatakan ini merupakan korupsi yang dilegalkan gitu kan. Ya karena kejadian di lapangan memang tidak menutup mata ya ada terjadi ya hal-hal yang namanya korupsi dalam proses katalog ini. Tapi kemudian apakah ini kemudian menjadikan katalog ini merupakan sebuah metode yang menjadi tidak layak untuk kita teruskan, Bapak Ibu semua. Ya ini menjadi diskusi yang menarik untuk dilanjuti nantinya ya. Apakah kemudian katalog ini memang secara potensi KKN-nya lebih besar daripada proses tender gitu kan? Karena sebelum ada katalog pun ya proses PBJ ini kalau dari kacamata KPK merupakan ranking 2 ya ranking 2 kejadian-kejadian terkait dengan korupsi ya korupsi di PBJ itu merupakan ranking 2 Hmm. tertinggi ya dari kejadian-kejadian korupsi di pemerintahan gitu kan. Jadi tanpa ada katalog pun ya yang melalui proses tender dan sebagainya ternyata itu juga sudah menjadikan pengadaan barang jasa itu merupakan sebuah sarangnya inilah ya sarangnya korupsi Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana dengan kemudian ketika dibuka lagi katalog ini, bukannya justru kemudian akan menyuburkan, ya akan menambah banyak celah untuk korupsi ya. Tadi dengan istilah-istilah ini penunjukan langsung terselubung lah, ya ini adalah korupsi yang dilegalkan dan sebagainya. Ya. Oke, nah menariknya kemudian Bapak Ibu semua ya bahwa ternyata e-purchasing ini ya dengan segala resiko tadi justru masuk ke dalam strategi nasional untuk pencegahan korupsi Bapak Ibu semua. Ya. Jadi salah satu aksi PBJ ya terkait Stranas Pencegahan Korupsi adalah bagaimana agar e-purchasing di masing-masing KLPD itu belanja yang melalui e-purchasing itu minimal 30%. Ya. Ini di 2023 ya di 2023 diminta minimal 30% belanja pengadaan barang jasa ya di Kementerian Lembaga Perangkat Daerah itu sebesar minimal 30%. Nah, ini menjadi menarik memang seperti logika yang bertentangan gitu kan ya. Tadi di awal kita melihat ternyata ada potensi korupsi yang sedemikian banyak di dalam proses katalog, ya, tetapi di sisi lain ternyata ini justru didorong sebagai salah satu strategi nasional untuk pencegahan korupsi. Nah, di 2023-2024 kemudian muncul satu seranas bahwa diminta untuk perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektivitas audit pengadaan barang jasa pemerintah melalui upaya digitalisasi Bapak Ibu semua. Ya, jadi kuncinya yang dikejar di Desranas ini adalah adanya digitalisasi pengadaan ini. Ya, bahwa digitalisasi pengadaan salah satunya adalah e-purchasing ini merupakan atau dianggap sebagai salah satu langkah untuk upaya pencegahan korupsi ke depannya. Ya. Kenapa? Karena dengan digitalisasi ini Bapak Ibu semua akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Artinya siapapun bisa melihat ya vendornya siapa ya kemudian ini saya error ininya nih. Vendornya siapa, harganya siapa berapa gitu kan ya. Aduh, ininya error. Nah, ya, sorry. Kemudian juga dengan digitalisasi ini ya tujuan akhirnya adalah diberikan kesempatan yang sama ya kepada semua penyedia jasa yang potensial yang memang punya penawaran barang jasa yang dimaksud ya mereka punya kesempatan untuk menayangkan produknya di katalog gitu kan. Kemudian efisiensi ya tadi dengan proses purchasing semuanya bisa dilakukan dengan waktu yang lebih efisien tanpa kemudian harus berlama-lama di proses tender dan itu kemudian berdampak kepada mengurangi masa pelaksanaan pekerjaan. Nah, ketika waktu pelaksanaan pekerjaan berkurang ya biasanya semuanya akan dilakukan dengan serba terburu-buru ya yang namanya terburu-buru pasti kemudian ada satu dua hal yang tidak sempurna di lapangannya. Kemudian juga ada prinsip keadilannya ya. Jadi dengan digitalisasi pengadaan ini diharapkan bisa memberikan prinsip keadilan. Kemudian juga yang paling penting adalah dengan digitalisasi ini ada penghimpunan data Bapak Ibu semua ya. Jadi data ini merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk melakukan perumusan kebijakan. Jadi kalau dulu ya kita akui kita belum punya cukup data ya untuk kemudian merumuskan suatu kebijakan pemilihan
Artinya baru berdasarkan data-data yang mungkin sifatnya masih makro gitu kan, kemudian dicoba ditelurkan ya kebijakan-kebijakan terkait dengan PBJ. Ini dengan adanya sekarang digitalisasi, ya semua proses pengadaan itu terdokumentasi di digital, ya datanya bisa diolah, ya bisa diolah untuk kemudian mengambil keputusan. Nah, eh, yang sekarang sedang disiapkan adalah Bapak Ibu semua audit e-purchasing-nya. Ya. Sistem e-purchasing-nya sudah jalan, gitu kan ya, sudah ada. Nah, sekarang membangun mekanisme auditnya. Ya, jadi sedang dibangun panduan khusus untuk melaksanakan audit pengadaan yang metode pemilihannya dilaksanakan melalui purchasing, gitu kan ya. Nah, proses audit inilah yang nanti akan memberikan early warning system, gitu ya. Jadi yang akan menjadi eh, pengeringatan awal ketika nanti ada kemungkinan-kemungkinan fraud di sana. Ya, jadi pencegahannya di situ ya, ketika di indikasi ini terpotret bahwa ini ada indikasi fraud, ada indikasi korupsi, nah nanti akan bisa dicegah prosesnya lebih lanjut gitu kan ya. Jadi ini yang nanti ini yang kemudian menjadi alasan Bapak Ibu semua kenapa kemudian e-purchasing ini ya meskipun tadi dengan beberapa kekurangan-kekurangan di lapangan tadi seperti itu, tapi kemudian ini menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan ke depan untuk justru untuk mencegah korupsi itu sendiri, Bapak Ibu semua. Ya. Nah, kenapa muncul seperti itu, Bapak Ibu semua? Karena salah satu keunggulan dari e-purchasing ini adalah tertelusur tadi, ya. Jadi sistem itu akan bisa dengan mudah, ya, menelusuri data-data penyedianya siapa, ya, berapa kali penyedia jasa itu dibeli, ya, harganya dibelinya berapa, berapa kali si penyedia jasa itu merubah-rubah harga, ya, bisa menelusuri PPKA ini kecenderungannya membeli kepada siapa, ya, semuanya tertelusur, ya, semua bisa direkam di sistem, bisa ditelusuri sehingga itu bisa menjadikan sebagai deteksi dini, ya, early warning tadi, ya, sebagai deteksi dini ini ada indikasi fraud atau tidak, ya. Belum tentu benar, ya, belum tentu kemudian memang benar ada fraud di sana, tapi ini minimal sistem akan memudahkan untuk mendeteksi, ya, akan ada korupsinya nggak di sana nanti, ya. Inilah yang kemudian Bapak Ibu semua menjadi salah satu arah ke depan, ya, kenapa e-purchasing itu uh, didorong untuk semakin banyak digunakan, Bapak Ibu semua. Nah, dari praktek lapangan tadi memang ini ya kita sampaikan di awal Bapak Ibu semua, ya, ada potensi-potensi fraud yang kita tidak bisa tutup mata, ya, memang memang ada gitu kan ya, memang ada dan memang terjadi gitu kan ya, bukan hanya sekedar potensi tapi ternyata memang ada kasus-kasus yang kemudian tadi ya disampaikan di awal ternyata memang benar terbukti ada kecurangan di sana. Tapi sekali lagi kecurangan ini bukan hanya ada di purchasing saja kan, tapi di dalam proses tender pun kalau memang berniat untuk mencari atau untuk berniat untuk korupsi ya pasti akan bisa ditemukan celahnya gitu. Nah, ini beberapa potensi kecurangan yang muncul di katalog ini berdasarkan pemetaan atau identifikasi dari teman-teman ICW di tahun 2023, Bapak Ibu semua, ya. Misalkan di sini ada potensi kecurangan terkait dengan persekongkolan ya antara penyedia dan PPK untuk pengaturan harga gitu ya. Jadi sebelum proses purchasing-nya dieksekusi di katalog gitu kan ya, ini oknum PPK dan oknum penyedia ini sudah ketemu di balik layar kan, sudah ketemu di pra proses katalog, mereka sudah ketemu, ya, sudah bersekongkol untuk mengatur harga, ya. Nanti saya tunjuk nih, ya, ini harga HPS-nya atau harga anggarannya sekian, ya, kalian buat harga mendekati harga anggaran tadi misalkan, gitu kan ya. Jadi harapan untuk mendapatkan bahwa katalog ini nanti mendapatkan harga pasar gitu kan ya tidak terjadi, ya, karena kemudian PPK oknum PPK sudah bersekongkol dengan penyedia untuk mengatur harga mendekati anggaran yang ditetapkan di KLPD-nya, ya, gitu. Kemudian yang kedua, ya, pejabat pengadaan PPK saat memproses paket dengan fitur negosiasi ya tidak melakukan negosiasi. Ya, ini ketika menggunakan proses purchasing-nya ya memilih menggunakan metode negosiasi Bapak Ibu semua, tapi kemudian PPK atau PP ini tidak benar-benar melakukan negosiasi. Ya, secara sistem mungkin mereka lalui itu ya karena secara sistem kan mengikat harus ada tahapan negosiasinya gitu kan ya. Tapi faktualnya di lapangan negosiasinya itu nggak jalan, ya tidak terjadi, ya hanya sekadar
formalitas saja gitu kan, minta turun, tapi turunnya itu pun juga tidak berdasar ya, misalkan minta negosiasi dari yang harganya semula 1,5 miliar menjadi 1,45 miliar misalkan ya, tapi kenapa minta segitu ya, tidak ada dasarnya, tidak ada dasar perhitungannya, PPK tidak punya referensi harga ketika menegosiasikan, jadi hanya sekedar formalitas saja bahwa sudah dilakukan negosiasi ya, tapi kemudian tidak benar-benar terjadi negosiasi sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu semua, potensi kecurangan lainnya adalah biaya klik nih ya. Ini karena memang di dalam proses purchasing khususnya yang menggunakan metode negosiasi ya, PPK atau PP itu punya privilege gitu kan ya, punya privilege, mereka punya privilege untuk menentukan produk mana yang mereka mau, produk mana atau vendor mana yang akan mereka purchase nantinya, ya, akan mereka proses nantinya. Ya. Jadi PP dan PPK di sini merasa apa ya, punya punya kuasa gitu ya, punya kuasa, kalian kalau mau saya klik ya harus bayar dulu nih ya, harus siapkan, harus sediakan sekian persen dari biaya pembeliannya nanti ya. Jadi ada modus biaya klik seperti itu. Kemudian yang keempat ya, PPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima ya. Jadi karena tadi ini, karena sudah ada kepentingan di awal, karena sudah ada persekongkolan di awal ya, jadi kualitas barangnya ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan di awal ya. Kita mintanya kualitasnya, mutu botolnya sekian gitu misalkan, tapi ternyata di lapangan ya asal jadi gitu kan ya, karena tadi di awal sudah ada kepentingan, sudah ada konflik persekongkolan gitu kan, sehingga PPK tidak lagi kemudian melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pemeriksaan. Kemudian yang kelima dan keenam ya, adanya pengaturan terkait dengan ongkos kirim fiktif Bapak Ibu semua ya, karena memang di beberapa etalase atau di beberapa produk ya, harga tayangnya belum termasuk ongkos kirim gitu kan ya, sehingga ongkos kirim ini bisa diatur kemudian. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu celah juga ya untuk pengaturan di ongkos kirim ya, entah ongkos kirim yang lebih besar daripada yang seharusnya gitu kan ya, atau ongkos kirimnya sebenarnya bisa dikirim satu kali dan realnya dikirim satu kali tapi kemudian dibuat seolah-olah menjadi beberapa kali gitu kan. Kemudian yang ketujuh, ada proses katalog yang barang-barang atau produknya itu hanya dibeli satu kali saja ya. Jadi KLPD punya kebijakan untuk mengkatalogkan suatu pekerjaan atau suatu barang, tapi kemudian pembeliannya hanya satu kali ya. Setelah itu tidak pernah lagi dibeli. Ini apa ya? Ini yang tadi sangat sangat dekat ya dengan persepsi bahwa ini adalah penunjukan langsung ya. Jadi penunjukan langsung terselubung gitu kan. Jadi biar bisa nunjuk langsung kemudian dikatalogkan ya. Padahal eksekusinya itu hanya satu kali, pembeliannya hanya satu kali. Ya kalau memang seperti itu ya, ya ditenderkan saja harusnya kan. Kenapa kemudian bersusah payah membuat dokumen pengumuman, dokumen penelahan, ya menayangkan, meminta penyedia jasa untuk tayang, tapi kemudian eksekusinya hanya satu kali. Kemudian yang kedelapan, ya PP dan PPK memilih barang bukan harga yang termurah. Ya. Ini memang sebenarnya masih masih menjadi ruang diskusi yang sangat terbuka ya kalau soal harga. Karena kan bagaimanapun di peraturan pengelebaran jasa juga yang dikejar sebenarnya kan harga yang terbaik ya, yang value for money tadi kan. Nah, value for money kan belum tentu yang termurah. Termurah kalau banting-bantingan harga tidak wajar ya, ekstrim sangat rendah ya. Makanya kita mengenal ada evaluasi kewajaran harga ya, tentu tidak menjadi opsi untuk kita pilih gitu kan ya. Tapi ketika memilih harga yang termurah, ya Bapak Ibu harus siapkan dasarnya gitu kan, harus siapkan justifikasinya. Ya kenapa memilih si A yang harganya lebih mahal daripada yang si B yang termurah tadi, misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, kemudian dengan berbagai apa namanya potensi-potensi tadi, nah ini teman-teman pemeriksa sudah mulai masuk ya ke skala SPK tadi untuk membangun pedoman audit di katalog. Ya, mereka sudah memiliki bersama LKPP ya, sudah membuatkan fitur e-audit katalog elektronik ya, yang setidaknya sudah tadi menelusuri kejadian-kejadian empat hal ini. Ya. Jadi manfaat katalog tadi salah satunya adalah tertelusur. Nah, sudah dibuatkan ini ya apa namanya dashboardnya ya.
Jadi kejadian-kejadian seperti empat hal ini itu sudah bisa dideteksi ya, bahwa ini merupakan salah satu adanya indikasi-indikasi korupsi di situ. Ya, sekali lagi meskipun ini masih indikasi belum tentu benar ya, tapi ini merupakan tanda sudah inilah ya, pertanda bahwa ini sudah apa namanya dekat dengan yang namanya proses korupsi ya. Misalkan terkait dengan modus perubahan harga gitu. Jadi di fitur e-audit ini sudah bisa melihat Bapak Ibu semua bisa mencatat, menelusuri produk-produk mana ya, vendor-vendor mana yang melakukan perubahan harga tayang secara berulang ya, secara sering, secara cepat, terutama sebelum dan sesudah terjadi transaksi e-purchasing gitu. Jadi eh, aplikasi e-audit ini sudah bisa melihat nih ya, kejadian misalkan ada sebuah produk, ya produk A katakanlah seperti itu, Bapak Ibu semua di jam 10 harganya hanya 7.000 gitu kan ya. Kemudian di jam 12 vendornya atau penyedia jasa melakukan perubahan harga menjadi 10.000 gitu kan ya. Dari yang 7.000 naik menjadi 10.000. Nah, ketika harganya 10.000 ini, kemudian terjadi transaksi e-purchasing. Ya, jadi ada oknum PPK yang membeli dengan harga 10.000. Nah, tetapi kemudian setelah itu harganya kembali menjadi 7.000 ya. Jadi ada keanehan di sini kan ya, ada anomali di sini. Yang tadinya harganya 7.000 di awal, ketika mau dibeli loh kok harganya tiba-tiba naik jadi 10.000. Nah, lebih aneh lagi kemudian harganya turun lagi menjadi 7.000. Bahkan ada juga Bapak Ibu semua yang ketika sudah proses purchase, besoknya dia sudah tidak tayang gitu kan ya, sudah hilang. Jadi sistem bisa melihat itu Bapak Ibu semua. Jadi sistem bisa menelusuri kondisi-kondisi di mana ada kejadian-kejadian seperti itu. Kemudian modus yang kedua adalah sistem akan bisa menelusuri paket-paket purchasing yang kecenderungan PPK membeli dari penyedia yang sama ya dan berulang ya. Jadi di sini PP atau PPK membuat paket e-purchasing, kemudian selalu melakukan proses purchasing kepada vendor-vendor yang sama ya. Entah itu satu vendor ya atau beberapa vendor, tapi modusnya apa? Modusnya diulang gitu kan. Misalkan yang paket ini ke A, paket yang berikutnya ke B gitu kan ya, paket yang berikutnya balik lagi ke A, ya. Demikian diulang-ulang ya. Jadi sistem bisa menelusuri itu ya, dan ini sudah ada datanya Bapak Ibu semua ya, beberapa kecenderungan oknum-oknum PPK dan PP yang punya kecenderungan seperti tadi ya, selalu membeli kepada penyedia yang sama dan berulang kepada itu-itu saja. Jadi seolah-olah tidak ada penyedia jasa lain, ya tidak melihat bahwa ternyata vendor lain ada loh yang harganya lebih murah daripada yang ditawarkan gitu kan ya. Kemudian yang ketiga adalah modus kecepatan transaksi pertama suatu produk Bapak Ibu semua ya. Ini juga menjadi modus korupsi yang sudah terekam di sistem gitu, bahwa ada kejadian-kejadian di mana vendor itu mengupload produk e-katalognya kurang dari 24 jam setelah diupload gitu kan, kemudian ada transaksi ya dari oknum PPK tertentu. Jadi gambarannya adalah, indikasinya adalah ternyata antara oknum PPK sama penyedia jasa ini tadi sudah bertemu duluan ya, sebelum di aplikasi e-katalog itu kan sudah bertemu duluan dan meminta kepada vendor ini untuk mereka tayangkan produk mereka di katalog gitu kan. Sehingga kemudian PPK bisa segera mengeksekusi, melakukan transaksi ya. Jadi kurang dari 24 jam, ini bisa dilihat juga ya, kurang dari 24 jam, kurang dari 1 minggu misalkan ya. Sistem bisa menelusuri hal-hal tadi ya. Kemudian yang keempat ya, modus kecepatan status suatu transaksi gitu. Nah, ini juga sistem juga bisa melihat seberapa cepat proses dari buat paket sampai dengan surat pesanannya keluar ya. Ada yang mungkin dalam waktu 10 menit sudah selesai gitu kan ya, tapi ada juga yang butuh waktu berhari-hari ya atau berminggu-minggu baru selesai gitu kan. Ya kalau yang selesainya dalam waktu yang singkat ini tentu menjadi apa namanya, menjadi indikasi nih ya, bagaimana mungkin proses purchasing yang dilaksanakan secara online, artinya PPK sama penyedia jasa itu tidak duduk dalam satu meja, tidak sama-sama buka laptop, tapi bisa selesai dalam waktu 5 menit misalkan. Ya, berarti kan indikasinya adalah, pemikiran negatifnya adalah PPK sudah menghubungi dulu si penyedia jasa ini. Oke, nanti kita jam 3 sama-sama buka laptop ya. Ya, buka aplikasi e-katalognya, nanti saya buat paketnya, nanti kita lakukan negosiasi segera ya, sehingga
5 menit kemudian sudah selesai proses negosiasinya, sudah selesai, surat pesanannya keluar. Gitu. Jadi ada sistem bisa menelusuri berapa cepat suatu transaksi itu dilakukan. Gitu. Nah ini menjadi salah satu modus anomali yang itu menjadi salah satu indikasi adanya fraud di situ, ya Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana kemudian kita berusaha untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas, ya. Tadi di awal berangkatnya adalah tentu saja bahwa proses e-purchasing ini merupakan e-purchasing yang harapannya bisa sebagai deteksi dini. Artinya proses e-purchasing ini jangan kemudian rasanya tidak mungkin dihentikan gitu kan ya. Nah, kita tinggal bagaimana menyiapkan atau melaksanakan proses e-purchasing ini tapi dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitasnya gitu. Yang pertama, menurut pendapat kami adalah kita perlu menyiapkan pedoman yang jelas, Bapak Ibu semua. Ya, pedoman yang operasional, pedoman teknis yang memang itu implementable di lapangan gitu kan ya. Kemudian juga memagari agar proses katalog ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan transparan, dengan akuntabel ya, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Dan misalkan ya kita buatkan ada pedoman umum katalognya, ya bagaimana proses pengusulan katalog itu sendiri, ya produk atau barang atau jasa apa yang bisa dikatalogkan, ya bagaimana proses penelaahannya gitu kan, bagaimana proses nanti pemanfaatannya, ya apakah produk ini akan digunakan sekali saja atau merupakan produk yang sebenarnya rutin akan diperlukan setiap tahun, ya bagaimana nanti pemantauan evaluasinya, ya harus buatkan pedoman-pedomannya. Kemudian yang berikutnya adalah pedoman persiapan e-purchasing-nya, ya. Jadi sudah ada pedoman umumnya, ya dilanjutkan dengan bagaimana proses persiapannya. Jadi ketika PPK atau PP itu melaksanakan proses persiapan pengadaan yang melalui e-purchasing ini harus dipagari, harus dijelaskan. Ya mereka harus apa? Dokumen-dokumen apa yang perlu dilengkapi, ya dokumen-dokumen apa yang perlu ada, ya misalkan referensi harga, ya meskipun ini tidak wajib untuk menyusun HPS atau tidak diperlukan HPS gitu ya, tapi bukan berarti kemudian teman-teman PPK itu tidak menghitung yang namanya perkiraan anggarannya, ya harus tetap ada perhitungan anggaran biaya, ya perhitungan pencarian referensi harga gitu, sehingga mengetahui benar sebenarnya harga pasar dari produk yang mau dibeli ini berapa, ya karena tadi di saat ini eh, pembentukan harga pasar di katalog sekarang memang belum benar-benar berjalan gitu kan ya, karena masih ada tadi ya, ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga pembentukan harga pasarnya belum maksimal gitu. Jadi tetap harus dilakukan pencarian atau survei-survei harga gitu ya untuk mencari referensi harga. Kemudian ada proses pendampingannya Bapak Ibu semua. Jadi teman-teman PPK dan PP ketika melaksanakan persiapan ya sebaiknya jangan sendiri gitu kan ya. Karena kalau sendiri ya rawan godaan gitu kan, rawan digoda, ya rawan dirayu, sehingga kemudian yang awalnya pengen lurus, akhirnya justru menjadi berbelok gitu kan ya. Jadi ada pendampingan, ada pihak yang melakukan check and balance gitu kan ya. Ada pihak yang mendampingi untuk mengingatkan, mengawasi bahwa proses persiapannya itu sudah benar gitu kan ya. Kemudian ada pedoman untuk pelaksanaannya sendiri ya, proses e-purchasing-nya. Jadi kalau tadi ada untuk dokumen-dokumen di persiapan gitu kan ya, kemudian bagaimana dengan proses untuk tahapan e-purchasing-nya sendiri ya, bagaimana memilih produk atau vendornya ya, produknya seperti apa, vendor yang bagaimana yang harus dipilih ya ketika melakukan metode negosiasi misalkan. Ya kemudian metode purchasing-nya ya kalau bisa ada pedomannya ya, kapan menggunakan metode negosiasi misalkan, kapan menggunakan metode mini kompetisi gitu kan ya. Kemudian kalau menggunakan metode negosiasi, bagaimana negosiasi harganya? Ya caranya bagaimana? Apa yang perlu disiapkan? Ya bagaimana negosiasinya? Nah ini menurut kami adalah pedoman-pedoman, termasuk nanti pedoman auditnya Bapak Ibu semua merupakan hal awal dulu yang perlu kita siapkan nih. Ya kalau kita memang ingin mendorong transparansi dan akuntabilitas purchasing, ya kita harus menyiapkan dulu pedoman yang jelas, yang itu bisa dilihat, bisa dibaca oleh siapapun, yang itu memang menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas ya. Contoh di kami Bapak Ibu semua, ya ini sekedar contoh bukan berarti kemudian di kami juga kemudian dengan ini sudah bebas dari
dari indikasi-indikasi tadi juga masih masih belum tentu juga Bapak Ibu semua. Tapi minimal contoh yang kami lakukan ya seperti ini. Ya, kami ada pedoman umum ya di ESC Menteri PUPR nomor 18 tahun 2022 yang di sini memberikan gambaran umum ya ketentuan-ketentuan umum terkait dengan bagaimana pengelolaan katalog mulai dari tahapan penelaahannya gitu kan ya, pengusulannya seperti apa, kemudian pemeriksaannya apakah produk yang mau ditayangkan ini memang layak untuk dikatalogkan gitu kan, kemudian informasi apa yang harus disiapkan, bagaimana atribut-atributnya, kemudian juga bagaimana nanti pelaksanaan purchasing-nya secara umum bagaimana gitu kan ya. Ini diatur di pedoman umum. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ada tadi ya pedoman untuk persiapan e-purchasing-nya. Ya, jadi ada pendampingan di SE nomor 9 tahun 2023. Ini merupakan pedoman pendampingan dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Ya, jadi di mana di dalam SE ini kemudian Bapak Ibu semua diatur gitu ya, diatur, dijelaskan bagaimana proses persiapan purchasing itu harus dilakukan oleh teman-teman PP dan PPK ya. Kemudian ada ketentuan, mungkin ada tim teknisnya, ya, ada proses pendampingan dari apipnya, ya, semua dilakukan di sini, ya, dijelaskan di sini, ya, ada kertas kerja pemeriksaan untuk dokumen-dokumen persiapan, gitu kan ya, mulai dari dokumen persiapan, misalkan spesifikasinya, ya, kontraknya, perkiraan anggaran biayanya, SPTEK-nya, ya, TKDN-nya, semuanya disediakan kertas kerjanya di sini, gitu. Nah, kemudian juga ada lagi ya pedoman untuk proses pembeliannya gitu kan ya. Jadi proses e-purchasing sendiri kemudian juga ada surat edarannya. Ini di masing-masing unor di kami ya kemudian mengeluarkan juga ya di Bina Marga misalkan di perumahan ya mereka mengeluarkan juga ada proses atau surat edaran terkait dengan bagaimana pembelian pada katalog elektronik untuk bidang Bina Marga ya untuk rumah susun gitu misalkan. Ya. Di sini dijelaskan bagaimana tahapan proses e-purchasing-nya dilakukan. Ya, ketika melakukan metode negosiasi, nah memilih vendornya bagaimana? Ya, ada tahapan-tahapannya. Ketika melakukan negosiasi, apa yang harus dilakukan? Ya, semua diatur di surat edaran tersebut. Nah, jadi ada aturan-aturan yang apa ya membantu instansi untuk menjaga agar proses purchasing-nya itu bisa berjalan sesuai dengan koridor pengadaan barang jasa pemerintah ya. Ini contoh di kami Bapak Ibu semua ya di PUPR berdasarkan SC9 tadi Bapak Ibu semua ada pendampingan nih ya. Kalau paketnya di bawah 15 miliar maka prosesnya cukup dilakukan oleh unit balainya saja ya di mana di unit balai tersebut ada fungsi KI-nya, di situ ada tim teknisnya, mereka yang membantu mendampingi PPK untuk menyiapkan dokumen-dokumen persiapan pengadaan gitu kan ya. Jadi dokumen persiapan pengadaan ini wajib disiapkan ya. Jadi meskipun ini melalui purchasing ya tetap ada spektek ya. Tetap ada perhitungan perkiraan anggaran biayanya ya. Tetap dibuatkan rancangan kontraknya seperti apa ya diperiksa DED-nya dan sebagainya. Kemudian kalau paketnya di atas 15 miliar Bapak Ibu semua, nah kalau di kami diatur harus ada pendampingan oleh Direktorat Kepatuhan Internalnya. Ya, jadi di kami di masing-masing unor teknis itu di masing-masing bidang SDA, Bina Marga, Cipta Karya, perumahan ya itu ada unit kepatuhan internalnya ya ada unit setingkat eselon 2 ya dijabat oleh direktur yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi layanan kepatuhan internal. Nah, mereka mendampingi PPK di Balai, mendampingi PPK di Satker untuk melaksanakan proses persiapan purchasing-nya. Nah, kalau paketnya di atas 50 miliar, didampingi lagi oleh dua pihak, ya, oleh KAI dan oleh inspektorat, oleh APIP-nya. Gitu. Jadi ada pendampingan-pendampingan dari pihak lain yang membantu PPK, ya sehingga PPK tadi tidak tergoda untuk salah jalan, ya. Memastikan PPK untuk lengkap menyiapkan dokumen persiapan pengadaannya sehingga ketika nanti ada permasalahan misalkan pemeriksaan di kemudian hari di awal sudah bisa menunjukkan bahwa prosesnya itu berjalan sesuai dengan aturan gitu ya. Kemudian selain pedoman Bapak Ibu semua yang langkah berikutnya untuk bisa mendorong transparansi dan akuntabilitas adalah ya perbanyak jumlah penyedia yang kaya. Ya, ini untuk membentuk harga pasar tadi ya. Semakin banyak penyedia yang tayang akan semakin sulit untuk melakukan atau mengkondisikan harga ya.
Tadi kalau penyedianya jasanya sedikit, ya misalkan hanya 5, ya PPK yang punya oknum PPK yang punya kepentingan, ya dia bisa saja mendekati kelima penyedia jasa ini untuk menaikkan harganya, ya mendekati pagu anggaran gitu kan, sehingga nanti selisihnya itu bisa dibagi bareng-bareng gitu kan. Tapi ketika banyak penyedia yang tayang, misalkan jadi 100, kan tidak mungkin ya PPK mendekati 100 penyedia jasa tadi untuk mereka menaikkan harga tayang mendekati pagu anggaran. Ya. Karena sudah banyak yang tayang, ya maka bisa jadi antara penyedia satu ini mereka menawarnya hanya 10 juta, ya, yang lain mungkin ada 11 juta, 10,5 juta, ada 12 juta, bahkan mungkin ada yang ekstrim 15 juta, ya, ada juga yang ekstrim 5 juta gitu. Ya, tapi di sini nanti akan terbentuk harga pasarnya. Ya, sebenarnya harga pasar yang wajar itu berapa, ya di angka berapa. Ya, ini nanti akan dibangun sistem seperti itu. Tapi inilah fungsinya kita memperbanyak jumlah penyedia yang tayang tadi, ya. Semakin banyak yang tayang akan terbentuklah tujuan katalog di awal tadi atau tujuan purchasing di awal tadi untuk membentuk harga pasar gitu kan. Nah, untuk bisa memperbanyak penyedia yang tayang, Bapak Ibu semua, ya lakukan market sounding gitu kan, ya. Artinya setiap tahun ya kita informasikan seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa ada etalase-etalase di katalog kita, ya yang itu sudah dibuka, ya, yang minim penyedia ya itu bisa diprioritaskan untuk dilakukan market sounding, ya entah melalui pengumuman di SPSE-nya, ya entah melalui pengumuman di surat kabar atau melakukan kegiatan market sounding sendiri, ya itu silakan. Yang penting adalah di sini kita mencoba mensuarakan bahwa kita sudah punya etalase yang penyedia jasanya masih sedikit nih loh. Kemudian kalau perlu lakukan pendampingan penayangan produk Bapak Ibu semua, ya, karena ternyata banyak juga ya teman-teman vendor, Bapak Ibu penyedia jasa mungkin yang ikut juga di sini ternyata belum belum tahu caranya untuk menayangkan produk gitu kan, ya. Saya lihat di dalam ya, apa namanya di internet itu ada jasa untuk sekedar menginput atau menayangkan produk itu ada jasanya gitu, ada jokinya, ya. Jadi padahal sebenarnya itu merupakan sebuah tahapan yang sederhana bisa dilakukan sendiri oleh teman-teman penyedia jasa, ya. Tapi karena mungkin dia tidak tahu, ya, atau mungkin tidak sempat membaca user guide-nya gitu kan, ya. Jadi pengen cari gampang aja nih, ya. Jadi carilah jasa untuk kemudian menayangkan produk. Nah, ini kalau hal seperti itu Bapak Ibu semua, ya kalau memang bisa dilakukan, ya kita lakukan pendampingan untuk penyedia jasa itu sampai benar-benar tayang ya produk mereka di katalog. Ini contoh di kami Bapak Ibu semua, ya, dari 39 etalase kami ya sudah ada 5.100 penyedia gitu kan. Tapi apakah semuanya sudah apa namanya sudah sama banyaknya gitu? Tidak juga, ya. Ini masih banyak menurut kami di dalam etalase-etalase kami masih ada beberapa etalase yang produknya itu belum signifikan jumlahnya, ya. Sudah lebih dari 10 mungkin gitu, ya, tapi tidak signifikan untuk membentuk harga pasar tadi, ya, sehingga kami tetap melakukan market sounding tadi, ya, kita tetap umumkan ada etalase-etalase yang masih sedikit ini penyedia jasanya gitu, ya. Oke, kemudian yang ketiga Bapak Ibu semua, langkah lain untuk meningkatkan transparansi, ya misalkan ya kita harus hati-hati, ya ini terutama buat teman-teman PPK dan PP, ya ketika mau memilih produk ada baiknya memperhatikan riwayat harga ya dari suatu vendor. Ini juga kalau teman-teman vendor yang ikut di sini, ya tolong jangan suka-suka hati gitu ya mengubah-ubah harga gitu kan, ya. Hari pagi ini harganya 10.000, ya siang nanti berubah lagi jadi 15.000 misalkan, sore ganti lagi. Nah, itu menjadi salah satu hal yang nanti diindikasikan, dipersepsikan ada fraud di sana, gitu, ada korupsi di sana. Ya, jadi jangan mudah mengubah harga produk, dan buat teman-teman PPKPP ya tolong gunakan fitur riwayat harga. Ya, pastikan lebih dulu produk yang ditawarkan oleh vendor A ini harganya itu tidak main-main gitu, ya, tidak seperti main-main lah, ya, karena kalau berubah harga dengan dalam waktu yang singkat kan kelihatannya kok nggak serius buat harganya kan, atau ada sesuatu di situ kan, ya. Kemudian juga prioritaskan melakukan import testing pada produk dengan selisih rentang harga terendah dan tertinggi yang misalkan tidak pernah lebih dari 10%. Ini silakan, ya, disesuaikan dengan kebijakan masing-masing gitu, ya. Jadi di riwayat harga tadi kita bisa melihat nih, ya, produk ini harga terendahnya berapa. Misalkan harga terendahnya 1.000. Tapi
produk yang sama dia pernah juga menjualnya dengan harga 10.000 misalkan, ya kan nggak wajar nih ya, bisa 10 bisa 1.000 sampai 10.000 ya, itu rentang harganya lebih dari 10% kan, jadi hati-hati di situ ya. Jadi sebaiknya hindari produk-produk yang harga tayangnya itu sangat ekstrim sekali perubahan harga yang terendah tertingginya. Kemudian juga prioritaskan pada produk yang tidak memiliki riwayat harga, perubahan harga dalam kurun waktu singkat. Ya tadi, jangan pagi ini harganya sekian, ya nanti siang berubah lagi, sore berubah lagi, besoknya berubah lagi. Nah ini sebaiknya dihindari produk yang harganya seperti itu. Kemudian dalam melaksanakan negosiasi, ya sebaiknya berdasarkan referensi harga, dan kalau kita tahu dia pernah menjual harga yang lebih rendah ya yang ditayangkan di produk tadi, ya kita gunakan sebagai dasar untuk negosiasi ya. Kalau mereka pernah menayangkan harga serendah itu, ya berarti kan harusnya bisa dibeli dengan harga serendah itu juga gitu kan ya, jangan mengikuti harga yang lebih mahal sekarang gitu. Ini contohnya Bapak Ibu semua ya. Jadi di sistem Bapak Ibu, teman-teman vendor itu bisa melihat nih, contoh ada salah satu merek, apa namanya, salah satu produk, uh, satu produk gitu ya. Di sini kita lihat harganya berubah. Yang menariknya adalah berubahnya itu dalam waktu yang cepat ya, harian gitu kan. Tanggal 7, tanggal 9, tanggal 10 ya, berubah terus, dan harganya juga berubahnya juga bukan bukan angka yang sedikit gitu kan ya, dari 3,3 miliar menjadi 4,1 miliar. Tiba-tiba naik lagi jadi 6,2 miliar. Itu terjadi dalam waktu yang singkat kan, dari tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Nah, ini menjadi salah satu indikasi kok bisa ya suatu produk itu bisa dengan cepat harganya berubah sangat ekstrim gitu kan. Ya rasanya naik turun. Nah, kalau dikaitkan dengan kurs dolar kan rasanya juga tidak mungkin dolar itu dalam waktu 1 hari 2 hari bisa ekstrim seperti inilah kan ya. Oke, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu semua, ya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ya kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia jasa ya. Jangan hanya melakukan purchasing ulang kepada satu vendor saja ya. Ya pastikan kita melihat, kita punya kriteria yang jelas dulu nih di awal ya. Kita mau memilih produk itu tahapannya bagaimana ya. Misalkan kita lihat dulu kesesuaian spesifikasinya ya, apakah ini produk dalam negeri, apakah ini dari usaha kecil ya. Jadi saringannya kita buat dulu nih ya, apakah ini produk lokal misalkan ya, baru kemudian masuk pada harga terbaik gitu ya. Kemudian juga bisa juga kita melihat tadi terkait dengan waktu penayangan produk Bapak Ibu semua ya. Jadi kita mungkin bisa memprioritaskan produk-produk yang sudah lama tayang gitu ya, dibandingkan dengan produk-produk yang baru tayang di pagi misalkan ya. Tiba-tiba kita sudah mau eksekusi ke dia. Tapi kalau ada justifikasinya ya silahkan saja gitu kan ya. Tapi sebaiknya kita perhatikan juga terkait dengan si produk ini sudah tayang berapa lama. Nah, kalau melakukan purchasing ulang kepada penyedia yang sama, ya sebaiknya Bapak Ibu semua ya siapkan justifikasinya. Ya ada alasannya. Ya misalkan kinerjanya baik gitu kan ya. Tapi kalau kita ulang terus kepada penyedia yang sama, ya kita kan juga tidak fair juga ya, tidak memberikan kesempatan kepada penyedia jasa lain. Nah, untungnya sekarang sudah hadir nih Bapak Ibu semua ya, mini kompetisi. Ya, kalau dulu kebanyakan proses purchasing katalog pekerjaan konstruksi ini dilakukan dengan metode negosiasi. Nah, sekarang sudah ada mini kompetisi nih untuk pekerjaan konstruksi, di mana pemilihan penyedia jasanya itu dilakukan oleh sistem. Nah, ini rasanya bisa lebih mendorong ini transparansi gitu kan ya, akuntabilitas. Jadi kesempatan yang sama itu nanti diberikan oleh sistem lagi kan, bukan lagi oleh PPK atau PP. Nah, ini misalkan terkait dengan harga total terendah gitu ya. Misalkan di kami di paket-paket katalog Bina Marga ya, mereka punya punya strategi, punya kriteria ya untuk memilih vendor mana atau produk mana yang mau dibeli, itu ya harus melihat kepada harga total terendah gitu kan ya. Jadi kalau satu paket pekerjaan yang terdiri beberapa item pekerjaan, ya dilihat dulu, dibandingkan dulu dari semua vendor yang punya item pekerjaan secara lengkap, yang terendah dari sekian banyak vendor tadi siapa.
Misalkan dari 5 vendor nih, ternyata yang terendah adalah nomor 3. Ya nomor 3 inilah yang kemudian nanti akan dilakukan proses negosiasi gitu. Jadi ada pedomannya dulu ya, ada kriterianya, siapa yang akan dipilih vendornya, itulah kemudian nanti diproses untuk proses negosiasi. Kalau memang bukan yang terendah, ya silakan siapkan justifikasinya Bapak Ibu semua. Ya, justifikasi yang dapat ditanggungjawabkan. Misalkan terkait dengan pengalamannya, ya, atau sisa kemampuan paketnya, ya, atau apalah yang itu berpengaruh kepada mutu, kualitas, atau waktu konstruksi yang lebih baik. Ya. Jadi tidak menutup bukan memilih yang terendah, ya, tapi harus ada justifikasinya. Nah ini contoh ya mini kompetisi pekerjaan konstruksi Bapak Ibu semua sekarang saat ini sudah bisa digunakan ya meskipun memang untuk dokumen mini kompetisinya masih on progress ya, masih sedang disiapkan oleh teman-teman LKPP, tapi minimal secara sistem sudah Bapak Ibu bisa gunakan ya, bisa menyusun dokumen kompetisinya sendiri ya, bisa dilakukan proses mini kompetisi ya. Oke, kemudian kewajaran transaksi Bapak Ibu semua ya terkait dengan kewajaran transaksi. Nah, ya tolong melakukan transaksinya itu ya diatur untuk apa di dalam pedoman tadi, di dalam ketentuan tadi, ya transaksinya itu dilakukan di eh, jam-jam atau hari-hari yang wajar gitu ya. Jadi sistem bisa memantau ya. Memang ada kejadian Bapak Ibu semua ya. Ada proses purchasing yang dilakukan di tengah malam ya di jam 11 malam dan jam 12 malam. Dan itu bisa selesai di jam 12 malam itu uniknya ya. Jadi PPK buat pakai di jam 11, jam 12 selesai oleh penyedia jasanya. Ya kan menarik itu kan ya. Di jam-jam tidur ya di mana orang nggak buka laptop. Nah ini tapi tiba-tiba PPK dan penyedia jasanya ini bisa sama-sama buka laptop nih ya untuk melihat aplikasi e-katalognya. Ya, jadi lakukan transaksi jasa ini dalam jam kerja gitu ya, hari kerja, kecuali memang ada hal-hal lain yang memang mendesak, misalkan untuk penanganan bencana atau seperti apa ya. Kemudian terkait dengan tadi kewajaran proses negosiasi ya, jangan 5 menit selesai gitu kan ya, tapi memang benar dilaksanakan dulu proses negosiasinya ya, proses penelahan harganya dan sebagainya. Ya, jadi ada kewajaran waktu di proses negosiasinya. Ya, di sistem sekali lagi bisa melihat riwayat-riwayat tadi ya, di riwayat waktu transaksi misalkan ini ada contoh ya, ada dibuatnya tuh di 4 Januari jam 8.55. Nah, dia baru selesai di 6 Februari 2019. Itu pun ternyata harus batal gitu kan ya, karena dari sisi vendor menyatakan mereka tidak punya tidak cukup stoknya gitu kan. Menolak untuk pembelian produk karena produknya itu sudah kehabisan stok gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada jeda waktu yang cukup panjang gitu ya. Ada 4 Januari sampai 6 Februari gitu. Karena mungkin yang si vendor yang di sini tidak sering buka aplikasi e-katalognya gitu kan ya. Baru dibuka di 6 Februari ya. Ini sebelah kanan ada contoh ya riwayat negosiasi gitu kan ya. Ada contoh riwayat negosiasi di 15 di jam 15 ya sudah dimulai proses negosiasinya gitu kan ya. Ada diskusi jam 19, jam 21 ya. Jadi ada waktu yang cukup panjang di situ untuk masing-masing pihak itu bisa mereview kembali ya terkait dengan usulan negosiasi harganya. Oke. Nah, tapi bagaimanapun Bapak Ibu semua ya dari semua cerita tadi ya dari semua pendekatan tadi mulai dari pedoman ya prosesnya kita batasi gitu kan ya, prosesnya kita atur, kita lakukan di hari kerja dan sebagainya. Tapi ujungnya tetap kembali ke sini sebenarnya kan ya. Ada integritas juga ya Bapak Ibu semua ya. Jadi ibaratnya uh, the man behind the gun lah gitu kan ya. Siapa orang yang megang senjata, ya senjata ini bisa jadi baik kalau digunakan oleh orang yang baik, misalkan oleh penegak hukum dan sebagainya. Tapi bisa jadi alat untuk melaksanakan kejahatan ya kalau dipegang oleh uh, pencuri, perampok dan sebagainya gitu kan ya. Jadi kembali kepada integritas sebenarnya. Ya, jadi ujung-ujungnya apapun makanannya, apapun masalahnya, apapun yang metode yang dikembangkan ya mau tadi tender, mau penunjukan langsung pengadaan langsung purchasing, ya kalau pelaksana atau pelaku-pelaku di dalamnya tidak punya integritas ya tentu saja
selalu akan ada celah Bapak Ibu semua. Ya, selalu akan ada ruang yang ditemukan untuk melakukan atau untuk melakukan apa namanya korupsi tadi ya. Jadi kalau niatnya nggak wrong ya dari awal pasti ketemu celahnya ya untuk melakukan korupsi seperti itu. Nah, terakhir sebagai penutup Bapak Ibu semua, saya apa namanya selalu ingat ya apa namanya sangat teringat banget dengan pesan dari salah satu dewas KPK ya Hakim Agung juga ya intinya adalah beliau mengingatkan ya negara kita jangan sampai kumuh dengan korupsi ya. Apapun yang kita dapat perbuat ya kita perbuat maksudnya apapun kebaikan yang bisa kita lakukan ya harus kita lakukan ya sekecil apapun itu pasti akan ada manfaatnya ke depan. Ya, ibarat bola salju, kita mulai dulu dari apa namanya dari bola yang kecil gitu kan ya, tapi ketika menggelinding dia akan semakin besar ya. Kalau kita cinta negeri ini, suatu saat republik ini akan bebas dari korupsi, tapi memang butuh waktu, butuh tahapan ya. Mungkin demikian kira-kira Pak Irwan, Bapak Ibu semua terkait dengan materi hari ini, mudah-mudahan bisa apa namanya bisa sedikit memberikan manfaat buat kita semua, terutama buat kami dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dari e-purchasing itu sendiri. Demikian kami kembalikan Pak Irwan. Terima kasih banyak. Siap. Makasih Pak Pani atas pemaparan materinya. Bagus sekali. Ini sampai saya rangkum-rangkum juga di sini nih. Iya, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau mengetikkan di kolom chat. Di sini sudah ada satu Pak Pani yang di kolom chat menuliskan dari Amri BPBJ Maros. Pak Amri masih ada Pak Amri? Silakan Pak Amri. Pak Amri, bisa bicara langsung dengan narasumber atau saya bacakan aja? Oke dah, saya bacakan aja Pak Pani. Siap, siap, Oh, Pak Ya, Amri, silakan Pak Amri. siap, Mau, siap, ya, mau bicara langsung dengan narasumber, Pak Pani. Silakan. siap, ya, 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 makasih Pak Irfan. Selamat ya, sore Pak Fani. Minta maaf ini Pak, ya, ya. sedikit menyampaikan unek Pak terkait kata konstruksi itu. Eh, ya, karena melihat kondisi sekarang Pak, kata konstruksi itu di berbagai daerah itu dilakukan dengan berbagai cara Pak. Ini yang kami Ya. ingin tahu bagaimana yang sebaiknya. Salah satu solusi sebenarnya yang ditawarkan adalah apa yang disampaikan sama Pak Fani ini. Dan terkait pertanyaan kami antara nomor satu dengan nomor dua itu, ya kami minta pendapat dari Pak Fani. Oke, makasih Pak Irwan. Makasih Pak Fani. Siap, makasih banyak Pak Amri. Saya langsung respon Pak Irwan, Ya, silakan Pak bagaimana? Pani. Siap. Ini Nanti pertanyaannya di sini nih, di nah, kolom chat ini terkait etalase dalam katalog konstruksi, apa tidak sebaiknya disusun dan ditetapkan oleh PUPR? Hal ini diharapkan agar para penyedia mampu menyediakan etalasenya secara lengkap, baik kategori dan subkategorinya, sehingga betul-betul lebih bersaing dan berkompetisi, tidak seperti saat ini, di mana katalog konstruksi dilakukan dengan berbagai inovasi. Kedua, kalau menurut Pak Fani, terkait transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan antara tender cepat versus katalog konstruksi, pilihan Bapak apa? Makasih sebelumnya Pak Fani. Nah, itu pertanyaannya ada dua Pak Fani. Dan ini yang kedua menurut Pak Fani. hmm. Minta pendapat. Ayo, apa Pak? Kita diskusi ya. Terima kasih banyak. Nanti saya dibantu Mbak Ya, Hilda ya. Jadi terkait dengan nomor satu Ya, Bapak Ibu semua ini memang sebenarnya ide yang menarik gitu ya. Ada memang salah satu apa ya salah satu catatan di katalog sekarang adalah standarisasinya beda-beda Bapak Ibu semua ya, standarisasi pekerjaan konstruksi, standarisasi etalasenya gitu kan ya antara pekerjaan konstruksi di kementerian dengan di daerah atau bahkan di satu daerah antara OPD satu dengan OPD lain mungkin beda-beda itu ya cara mendeskripsikan katalognya gitu kan ya. Jadi ketika beda-beda seperti itu memang pada akhirnya nanti ketika akan coba dijadikan satu data nasional menjadi tidak bisa kan karena beda ininya satu kerupuk satu satu Ini aku nasi nggak beda. goreng misalkan gitu kan ya jadi beda-beda Siapa gitu kan yang beda? terus sebenarnya pengennya
idealnya adalah satu bentuk yang sama gitu kan, sehingga itu bisa digunakan secara nasional, bisa bisa terbentuk harga pasar nasional gitu. Tapi di sisi lain Bapak Ibu semua, kalau semua diserahkan ke PUPR, nah PUPR juga angkat tangan nih Pak Irwan, Pak Amri gitu kan. Sekian banyak jenis pekerjaan konstruksi yang di PUPR aja udah puyeng ini kan Mbak Hilda itu ngurusin etalasenya mau kayak gimana gitu kan ya. Apalagi kalau kemudian nanti dari masing-masing KLPD semuanya minta ke kami di PUPR gitu. Tapi saya nggak tahu yang di versi ke depan katanya akan ada rencana seperti itu di mana di etalase ini diserahkan atau dimintakan kepada PUPR untuk menstandarisasi dulu. Jadi kemudian Aku minta pendapat anak-anak, tapi ini tender cepat. bisa digunakan Bapak Ibu semua. Ini nanti Mbak Hilda mungkin bisa cerita lebih lanjut lah karena beliau yang mengikuti proses pembahasan dengan LKPP seperti apa itu ke depan gitu ya. Tapi prinsipnya sih sebenarnya ide yang bagus Bapak Ibu semua, Pak Amri. Ya saya pendapat sekali memang harus ada standarisasinya gitu kan ya terkait dengan etalase. Kemudian yang kedua ya terkait dengan tender cepat sama katalog konstruksi Bapak Ibu semua ya. Kalau dibandingkan kalau menurut saya pribadi Bapak Ibu semua ya ketika dengan kondisi yang kemarin ya di mana di purchasing itu belum ada proses mini kompetisi ya maka menurut saya juga tender cepat itu lebih transparan, lebih terbuka atau lebih efisien apa lebih transparan, lebih akuntabel ya menggunakan tender cepat daripada katalog ya. Karena di tender cepat itu sudah ada validasi sikapnya gitu kan ya, sudah ada validasi kinerjanya, kemudian juga ada rekaman persyaratan HPS-nya berapa ya, penyedia jasa yang bisa mengikuti itu hanya penyedia jasa yang pernah mengerjakan pengalaman sekian, artinya bukan pekerjaan baru ya, bukan penyedia jasa baru gitu kan ya. Jadi lebih transparan di sana gitu. Tapi dengan tender cepat tadi kesulitannya adalah kita tidak membuka kesempatan untuk penyedia jasa baru gitu kan ya. Karena di tender cepat itu kan meminta harus sudah punya pengalaman sebesar HPS yang akan ditender kecepatkan gitu kan ya. Jadi saat ini kan cepatnya misalkan 10 miliar, ya dia harus punya pengalaman minimal 10 miliar. Yang punya 5 miliar, 8 miliar, 9,5 miliar nggak bisa ikut tender cepat Pak jadinya. Ya kelemahannya di sana itu. Nah, ketika sekarang sudah ada mini kompetisi di katalog konstruksi, nah kalau menurut saya justru lebih terbuka di katalog nantinya ya. Karena di katalog ini kan semua penyedia punya kesempatan untuk menayangkan harganya. Entah dia penyedia jasa baru, penyedia jasa lama ya, sepanjang mereka sudah memenuhi aspek legalitas, produk mereka sesuai spesifikasi, ya mereka bisa tayangkan produknya, Pak. Nah, nanti sistem kan akan memilih juga, ya, memilihnya juga berdasarkan harga tayang gitu kan ya, harga tayang dan spesifikasi ya. Mereka akan memilih di situ. Jadi penyedia jasa yang baru pun ya itu bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi kalau dengan kondisi kemarin Pak Ampri, kalau menurut saya lebih lebih akuntabel yang tender cepat ya dengan kelemahan tadi, dengan kekurangan tadi tidak terbuka gitu kan ya, tidak memberikan kesempatan kepada yang lain. Tapi dengan kondisi yang sekarang ya dengan nanti ada minim kompetisi ya kalau saya justru lebih mendorong katalog ini yang kita maksimalkan, kita buatkan ketentuannya agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas ini. Kira-kira demikian Pak Amri, Pak Irwan, silakan Mbak Ila dulu ya, mungkin bisa menambahkan. Baik, izin Pak Fani mungkin menambahkan sedikit ya Pak. Tadi apa yang sudah disampaikan Pak Fani sudah cukup jelas sebetulnya ya. Jadi memang kalau untuk katalog konstruksi izin Bapak memang rencananya di versi 6 ini apa namanya terpusat. Jadi masing-masing instansi tidak lagi dapat membuat apa namanya etalase-etalase sendiri karena tadi seperti apa yang sudah disampaikan. Jadi ketika pengumpulan data dan apa namanya penyamaan data terpusat akan kesulitan karena eh, apa masing-masing instansi punya standar sendiri, masing-masing instansi punya usulan sendiri. Nah, sebetulnya terkait dengan hal ini, apa yang kami tayangkan di etalase kami sebetulnya sudah cukup umum ya Bapak dan Ibu. Jadi memang pada saat ini kan PPK-PPK di instansi lain di luar PUPR dapat membeli produk ataupun memanfaatkan etalase yang kami tayangkan begitu. Jadi kalaupun
memang yang dibutuhkan oleh instansi tersebut ada di kami, ya sebisa mungkin tidak perlu lagi menayangkan sendiri dengan kreativitas sendiri begitu. Tapi ya manfaatkan etalase yang ada di kami. Toh memang beberapa etalase di kami, terutama yang konstruksi, itu sudah mempunyai penyedia yang mendaftar dari 34 provinsi. Jadi saya pikir masing-masing provinsi dapat memilih penyedia kalau memang produk yang akan dia eh, pilih, yang akan dia purchase itu ada di etalase kami. Karena yaitu tadi sudah disampaikan juga di paparan Pak Fani bahwa etalase kami sudah cukup banyak tersedia penyedia, terutama untuk yang konstruksi. Kemudian terkait dengan yang versi 6 itu rencananya memang ada beberapa usulan yang kemarin didiskusikan oleh LKPP, bahwa salah satunya kami di Kementerian PUPR akan diusulkan untuk mengkurasi produk yang nantinya akan diusulkan begitu. Jadi nanti sebelum produk itu tayang, jika membutuhkan kurasi, maka kami di Kementerian PUPR perlu mengkurasi produk konstruksi tersebut sesuai dengan tusi kami. Tapi ya itu tadi, karena keterbatasan SDM juga, kemudian kami nggak terbayang eh, betapa banyaknya nanti yang akan eh, kami kurasi apabila kami terlambat, khawatirnya akan memperlambat proses begitu. Jadi kami akan diskusi lagi dengan LKPP bahwa tidak semua kurasi akan lari ke kami, akan kami kurasi, tapi hanya produk-produk tertentu begitu. Terutama yang produk yang kami usulkan sendiri. Sedangkan untuk instansi masing-masing itu nanti keputusannya di LKPP apakah membutuhkan kurasi dari kami ataupun tidak. Nah, kemudian yang terkait dengan nomor 2 izin, mungkin sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fani. Memang kalau tender cepat dan e-katalog ada plus minusnya ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan e-katalog itu kan pekerjaannya standar. Kalau misalkan tidak sesuai dengan yang akan dibeli, eh, penayangan yang di etalase itu berbeda, akan tidak bisa dilakukan melalui e-katalog, harus harus mengusulkan lagi, dan itu mulai dari awal. Nah, kemudian kalau misalkan menggunakan e-katalog itu memang perlu ada ini ya Bapak dan Ibu. Jadi standarisasi di awal. Jadi kalau misalkan memang eh, bangunannya ataupun konstruksinya itu sudah merupakan konstruksi standar, kemudian memang di e-katalog sudah ada tersedia, ya kenapa tidak digunakan menggunakan e-katalog. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Fani sudah ada mini kompetisi, begitu Bapak dan Ibu, ini akan lebih baik lagi karena rekan-rekan yang terdaftar di sana bisa mendaftar, bisa memasukkan apa namanya penawarannya untuk produk tersebut, untuk yang akan dikompetisikan. Nah, demikian pula dengan yang tender cepat itu plus minusnya ada juga Bapak dan Ibu. Memang kalau tender cepat itu kan mungkin berbeda-beda ya konstruksinya begitu, tapi artinya sesuai kebutuhan saja. Kalau tender cepat ternyata konstruksinya itu eh, custom begitu, ya monggo saja dengan tender cepat. Kalau misalkan konstruksinya itu umum, general, dan berulang begitu, maksudnya desain satu dan desain lainnya itu sudah tersedia di e-katalog, ya silahkan menggunakan e-katalog. Mungkin itu Bapak izin tambahan dari saya sedikit. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Hilda. Demikian ya Pak Amri, Bapak Ibu semua, sedikit diskusi dari kami. Gimana Pak Amri? Ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah clear Pak Amri Oke, atau ya, belum? makasih Pak. Makasih Bu Hilda, makasih Pak Fani. Ya, makasih banyak Pak Amri. Clear ya Pak Amri ya? Clear, siap. Iya. Ya Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan raise hand atau mengetik di kolom chat. Ayo Bapak Ibu.
Memang versi 6 ini Pak Fani anu ya akan dipusatkan semua ya Bu Wilda ya. Etalasenya apa katalognya ada di LKPP tapi untuk etalase-etalase mungkin dari kementerian yang ini ya yang menyiapkan atau mengakurasinya seperti Dinas Pendidikan. Pendidikan itu kan mungkin Kementerian Pendidikan yang mengakurasinya ya. Betul. Dan yang menangani juga sekarang mungkin nanti Telkom versi 6 ini ya. Iya, betul. Iya. Dengan beberapa limitasi, Pak, mungkin izin menambahkan kalau versi sekarang kan masih bisa menambahkan subkategori sampai 4 ini ya, 4 turunan gitu ya. Kalau Iya. yang versi 6 hanya 3, Pak. Kalau yang sekarang itu dengan kategorinya berarti 5. Jadi ada 5 eh, apa namanya slot begitu, ada sub kategori, tapi kalau Iya. yang versi 6 itu dibatasi 3, Pak. Jadi memang harus pandai-pandai untuk membagi kategori, Pak, nanti di versi 6, Pak, izin Bapak. Kalau etalase itu dibikin misalnya bangunan gedung ya Bu ya. Dibikin misalnya kan kita butuhnya bangunan kantor ya. Kantor misalnya di suatu pemerintah daerah atau kementerian butuh kantor dengan luasan 20 kali 30 misalnya gitu. Bisa nggak apa etalase itu cuma menyiapkan 1 meter persegi harga gitu loh. Harga bangunan tersebut. Jadi kita tinggal 20 kali 30 tinggal kalikan aja dengan harga yang etalase itu kan. Seperti properti, jual properti, Bu. Dia hanya menyampaikan speknya batu bata, terus plester segala macam gitu. Izin Bapak, mungkin agak riskan ya Pak, karena kan kalau untuk bangunan 20 kali 30 otomatis butuh finishing, plumbing, kemudian apa namanya instalasi-instalasi yang mungkin berbeda Pak kalau kita mengukurnya per meter persegi. Artinya sudah ada desain desain awalnya ya, jadi tidak bisa ada perubahan di situ. Nanti kalau misalkan ada eh, tambahan semacam plumbing itu tadi, kemudian instalasi listrik, kemudian misalkan ada spesifikasi jendela, kayu dan lain, jendela terus pintu dan lain-lain, itu eh, akan banyak variasi. Nantinya izin Pak, kalau e-katalog itu kan maksimal untuk adendum itu kan 10% ya Pak ya. Jadi agak menyulitkan Pak kalau seperti itu. Kami sih prefer untuk apa ya, mengusulkannya di etalase itu per unit pekerjaan. Kalau kami lebih prefer seperti itu Pak daripada per meter persegi bangunan itu akan agak agak riskan sih Pak kalau menurut kami Pak izin. Iya, kan kalau properti itu kan Bu sudah artinya kan sudah ada semua, ada instalasinya, ada plumbingnya, ada kayak ada kusennya, ada pintunya, ada jendelanya kan terima jadi gitu loh Bu. Terima aja. Memang kalau untuk adendum akan berat gitu. Kalau Kalau properti kan biasanya gitu. ya izin Pak Irwan, kalau di properti kan biasanya desainnya dari mereka Pak Irwan. Ya. Ya, Jadi, mereka bisa menyesuaikan desainnya itu disesuaikan dengan harga yang mereka tawarkan gitu kan ya. Misalkan mereka sudah punya standar nih, pokoknya 5 meter, 5 juta per ya. meter persegi gitu kan ya. Ya, desainnya nanti mereka sesuaikan sedemikian rupa sehingga bangunan akhirnya nanti harganya seperti itu gitu. Nah, beda dengan di kita. Biasanya kalau kita kan sudah punya desain, Pak. Dan biasanya kan juga desain kantor satu dengan kantor lain kan beda-beda ya. Meskipun mungkin Ya. ukuran luas bangunannya sama, tapi bisa jadi layout ruangannya beda gitu kan ya. Kemudian speknya juga beda gitu sehingga tidak standar akhirnya gitu kan ya. Jadi antara satu kantor dengan kantor lain tidak bisa distandarkan gitu. Jadi harga per meter perseginya bisa jadi meskipun luas bangunannya sama ya tapi karena layoutnya beda spek bahan material juga beda ya harga per meternya nanti bisa 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 membuat penyedia jasa itu antara rugi atau untung Pak kan itu kan tergantung nanti yang kan ya Ya. jadi itu nggak ini ya nah, makanya Karena kalau kategori 3 aja nanti Pak Pani untuk bangunan itu kan banyak itu itemnya. nah, ya. Nah Nah itu itu yang kan. Ya Bu jadi Hilda ya. saya Iya Pak, nah, cuman memang Pak.
Kayak di Yang rusun sekarang itu kan berapa dia? Yang rusun Ragunan kemarin yang di Batam itu berapa subkategori? 4 ya kalau nggak salah ya. 4, Bangunan Bapak. Iya, bangunan tambak, struktur atas, ya. eh, Desain gempanya, kemudian apa namanya jumlah lantai, nah, kemudian apa namanya ukuran untuk pondasi yang digunakan, jadi agak banyak memang Pak izin. Variasinya di konstruksi kayaknya kalau 3 aja kita harus pandai-pandai untuk membagi ya Pak Fani ya izin Pak. atau dua dua subkategori aja mungkin Bu ya, arsitektur dengan sipil gitu ya. Kalau sipilnya untuk kekuatan, arsitekturnya untuk estetikanya kan. Ya, Bapak Ibu peserta ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Apa sudah paham semua ya di katalog ya? Atau sudah menggunakan semua katalog di daerah kayak, masing-masing? kayaknya sih begitu Pak. Sudah Iya, sudah paham semua dan sudah menggunakan nih Bapak nih. ada pakai kan. Entah dipaksa pakai atau enggak, ini nggak tahu. Oh, ini ada Bapak nih di kolom chat ini. Apakah adendum kontrak dalam katalog bisa dilakukan? Wah, Bisa Pak, Bapak Ibu semua. Jadi apa namanya? Ya karena katalog pekerjaan konstruksi ini kan yang kita beli sebenarnya kan jasanya dia ya. Dan jadi sama sebenarnya seperti metode tender gitu kan, ketika pasangan pekerjaan fisiknya di lapangan ya bisa saja ada adendum kontrak gitu ya. Di purchasing atau di catering juga sama. Ya bisa dilakukan yang namanya adendum, baik adendum dari sisi volume ya ataupun adendum dari sisi nilai kontraknya gitu. Tapi tadi batasannya ada 10% tadi yang disampaikan Mbak Hilda tadi, tetap sama ya Bapak Ibu semua ya. iya. Ya, katalog kan cuma tata cara pemilihannya aja Bapak nih ya. Tata cara Ya, pemilihan, sedangkan kontraknya kan ada tata cara kontraknya sendiri gitu. dia Dan hanya kontrak ya menggantikan tidak proses. mungkin. Nah, ini juga buat teman-teman ya, harusnya sudah berjalan di lapangan ya. Kalau pekerjaan konstruksi untuk katalog pekerjaan konstruksi ya sebaiknya jangan hanya berdasarkan surat pesanan saja Pak Irwan, Bapak Ibu semua kan. Tetap harus ada dokumen kontraknya gitu kan ya. Ada Iya, ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban ya, wan prestasi, termasuk adendum ini seperti apa gitu. Jadi iya, jangan cukup dengan surat pesanan saja udah bisa melaksanakan katalog konstruksi gitu. Kayaknya sedang disiapkan juga nanti apa namanya modelnya ya Mbak Tika ya, Mbak Hilda ya. Jadi ada model untuk rancangan kontraknya juga nanti Bapak Ibu semua. Iya. Jadi memang kalau untuk konstruksi izin Pak, kalau di kami tidak hanya menggunakan surat pesanan ya Pak Fani ya, tapi surat pesanan tersebut dimodifikasi untuk mengakomodir klausul-klausul yang sebelumnya tidak tercantum pada surat pesanan yang ada di e-katalog begitu. Jadi memang kami menegaskan kembali ke teman-teman PPK yang akan purchase untuk pekerjaan konstruksi agar surat pesanannya direview lagi dan sebelum melakukan purchasing menyusun draft rancangan kontrak berupa surat pesanan atau surat perjanjian. Jadi nanti boleh menggunakan surat pesanan yang ada di e-katalog tapi direview lagi dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan begitu. iya. Ya, ini ada lagi Pak Fani sama Bu Hilda. Untuk penambahan item baru, apakah bisa dilakukan dalam katalog konstruksi? Nah, ini Nah, awalnya mungkin waktu purchase itu tidak ada item ini kan. Ya contoh mungkin dalam bangunan gedung tidak ada tadi plumbingnya Bu Hilda Pak Fani. Nah, ketika di perjalanan, di kontrak berjalan, ternyata butuh plumbing ini untuk aliran air. Nah, seperti itu. Gimana Pak Fani? Apakah di purchase lagi atau langsung tinggal di item tambahan di dalam kontrak? ya prinsipnya bisa Bapak Ibu semua ya. Jadi
di dalam aplikasi e-katalog sekarang sudah dimungkinkan untuk ada penambahan item baru atau menambahkan volume item yang sebelumnya gitu ya, itu sudah bisa dilakukan di dalam aplikasi e-katalog yang sekarang. Nah, mekanisme teknisnya mungkin Mbak Hilda yang bisa cerita bagaimana proses cara menambahkan item barunya ini. Ya, baik Pak. Fani izin Bapak dan Ibu, memang kalau untuk maksudnya adendum ya mungkin ya Bapak, izin Iya, Bapak. adendum, Bu. Ya, eh, ini dalam tadi surat edaran Menteri yang tadi disampaikan oleh Pak Fani, memang kami menyebutkan juga dalam pelaksanaan untuk e-purchasing itu dimungkinkan untuk melakukan adendum, baik itu merupakan penambahan pengurangan volume, penambahan atau pengurangan jenis pekerjaan, dan lain-lain, kayak misalkan ternyata ada perubahan desain atau misalkan CCO begitu. Perubahan desain itu maksudnya adanya misalkan yang tadinya di kanan kemudian di kiri begitu. Itu bisa dimungkinkan melalui e-katalog. Nah, kemudian terkait dengan penambahan pengurangan volume nanti ketika akan melakukan apa namanya penyelesaian kontrak itu nanti PPK akan menyesuaikan jumlah jumlah yang terlaksana ataupun yang ternyata ada perubahan nih di lapangan begitu. Jadi lakukan adendum, diklik adendum di aplikasi e-katalog. Nah, di situ disesuaikan dengan eh, berapa volume yang akan terlaksana, kemudian yang tidak terlaksana apa itu disesuaikan di situ. Dan apabila memang tidak bisa ditambahkan apa namanya jenis pekerjaan yang sebelumnya belum tercantum nih di pesanan yang pertama gitu. Itu PPK bisa melakukan purchasing ulang. Purchasing ulang tuh untuk tambahan saja, tambahan untuk jenis pekerjaannya. Kayak misalkan ada item yang belum tersedia di pesanan satu, nanti dilakukan pesanan kedua untuk penyedia yang sama, begitu untuk mendukung pekerjaan ini. Ada beberapa item. Itu juga berguna sekali kalau misalkan ternyata dihitung-hitung penambahan pekerjaannya itu dihitung-hitung lebih dari 10%. Nah, kalau misalkan pagunya itu masih tersedia, masih tercukupi, di RUP-nya itu masih misalkan pagunya 10 miliar baru digunakan misalkan 8 miliar. Nah, kalau misalkan mau adendum, ternyata adendumnya nggak mungkin nih karena adendumnya ada 1 miliar misalkan seperti itu. Ya purchase lagi untuk item-item baru begitu. Karena memang informasi dari LKPP dimungkinkan dalam satu RUP dilakukan lebih dari satu kali e-purchasing. Kalau memang satu purchasing itu tidak mengakomodir ada item-item yang belum terbeli, ya dilakukan lagi purchasing selanjutnya di penyedia yang sama. Justifikasinya apa? Memilih penyedia itu karena satu kesatuan pekerjaan konstruksi harus dilakukan oleh satu penyedia untuk mendukung satu kesatuan tanggung jawab. Begitu Bapak izin. Itu kalau purchase lagi berarti surat pesanan atau kontraknya nanti beda, Bu ya? Surat pesanan atau kontraknya beda. Tapi kalau misalkan apa namanya di situ biasanya di lanjutan kedua itu dicantumkan bahwa untuk mendukung pekerjaan yang selanjutnya ini disampaikan pemesanan lagi begitu Bapak. Jadi ada semacam Hmm, justifikasi kenapa sih si penyedia ini lagi yang dipilih oleh PPK itu begitu Pak. iya, Kalau untuk e-purchasing itu kan satu kali purchase satu surat pesanan ya Pak ya. iya, Jadi iya. oke. Jadi dua surat Tapi pesanan ya. Berarti bukan adendum, Bu, pesanan baru. pesanan baru, tapi biasanya kalau misalkan apa namanya seperti itu, kadang teman-teman PPK itu membuat semacam surat perjanjian. Surat perjanjian itu semacam kontrak induknya. Jadi bukan berarti dua kontrak ya, tapi merupakan apa ya, semacam induk bahwa induk kontrak untuk menginformasikan bahwa dalam pekerjaan ini akan didetailkan di surat pesanan satu dan surat pesanan dua, dan diinformasikan bahwa apa namanya surat pesanan satu dan dua itu merupakan satu kesatuan kontrak dengan surat apa surat perjanjian yang utama itu tadi begitu.
Ya, ini ada lagi Bapak Pani dengan Bu Hilda dari Adang Kurniawan. Ini untuk pedoman umum, pedoman persiapan atau pedoman proses purchase yang buatnya oleh masing-masing instansi atau instansi mana, Pak? Jadi pedoman umumnya dan pedoman persiapannya itu yang buat instansi mana gitu loh, Pak Pani atau Bu Hilda. Ya, kalau aturan umumnya kan sudah ada Bapak Ibu semua ya di LKPP gitu. Nah, silakan kalau aturan LKPP itu tadi, kalau menurut kami ya, karena memang masih itu rasanya masih terlalu umum, kemudian kami buatkan aturan yang lebih operasional tadi. Ada yang SC terkait dengan umum, persiapan, sama proses purchasing. Nah, jadi intinya ya silakan Bapak Ibu sendiri yang merasa memerlukan buat aturan tadi. Nah, silakan disusun Pak Irwan, Bapak Ibu semua, Pak Adang. Jadi memperhatikan juga dengan kebutuhan masing-masing kan, siapa tahu juga ada kebutuhan khusus atau ada kearifan lokalnya di situ kan yang mau ditambahkan ya monggo gitu. Gitu. Jadi cukup oleh masing-masing instansi saja. Oke. Jadi instansi masing-masing, Pak ya. Ya, kalau mau menggunakan referensi dari instansi lain juga silakan kan tidak ada masalah gitu kan. Tapi sebagai referensi ya, artinya bukan sebagai dasar hukum juga gitu, sebagai Iya. referensi. Nanti Nanti punya dipakai. Kementerian PUPR dipakai di instansinya, Pak. Sedangkan di situ Ya, surat edarannya hanya Kementerian ya, PUPR aja. saja kalau mau digunakan ya harus diundangkan di instansi masing-masing. Iya. Ini dari Nikmatul Husna, Pak. Bolehkah proses saja yang melalui purchase tapi untuk adendumnya secara manual? Ya, kalau boleh sih sebenarnya bisa-bisa aja Bapak Ibu semua. Ya, boleh saja kemudian addendumnya itu tidak melalui e-purchasing. Cuma nanti menjadi aneh saja gitu kan ya. Proses di awalnya melalui purchasing, di situ kan nanti ada nilai kontraknya Pak di purchasing awalnya kan. Menjadi tidak sinkron nanti dengan fakta di lapangannya gitu kan nilainya. Di lapangan kok jadi lebih besar, nggak sama dengan yang di proses purchasing ya. Jadi ya idealnya kalau bisa adendumnya pun itu dilakukan melalui proses purchasing juga gitu sehingga ketika nanti dilihat dibandingkan antara dokumen kontrak di lapangan dengan yang tercatat di sistem itu angkanya sama loh. Kira-kira begitu. Gimana Mbak Hilda? Ada tambahan? Iya betul Bapak, izin Pak, sepakat Pak. Memang kalau untuk idealnya izin memang bagusnya ya agar sinkron ya antara monitoring dan pencatatan yang ada di Emonnya LKPP serta apa namanya eh, monitoring yang ada di instansi kita sendiri. Memang harusnya sih ya ini Bapak apa tercatat begitu, tercatat karena kan semangatnya itu pengadaan yang lebih tercatat, tertelusur begitu ya Pak. Ya kalau boleh ya boleh-boleh aja, ya itu tadi. Tapi artinya itu tidak tercantum, tidak tercatat, tidak terupdate begitu. Jadi ketika nanti akan dilakukan apa semacam monitoring, kemudian pemeriksaan, nanti ada perbedaan nilai begitu. Khawatirnya itu akan menjadi pertanyaan begitu. Izin Bapak Ibu. Iya. Ya ini dari Bu Lestari, Bapak nih, Bu Hilda. Apakah ideal menggunakan katalog untuk pekerjaan konstruksi? Ya, apakah ideal menggunakan katalog untuk pekerjaan konstruksi? Kalau saya sih ideal aja. Ya, Bapak nih ya. Ya, tidak sih Bapak Ibu semua karena pada prinsipnya kan eh, semuanya bisa digunakan gitu ya mau pakai pemilihan melalui tender bisa katalog juga bisa gitu kan. Jadi ya masing-masing ada plus minusnya tadi, ada kelebihan kekurangannya. Jadi bukan bicara ideal Ideal ideal. enggaknya, Bapak nih ya. Yang penting identifikasinya, Bapak nih ya. Identifikasinya dulu dibikinkan, baru menggunakan yang mana. Terus dari Iki Adbang, apakah bisa pembelian untuk pekerjaan rigid atau beton dibuat per kubik, misal K200, terus 100 kubik, K300, 200 kubik, dan lain-lain. Ini jadi kayak pekerjaan rigid beton per kubik ya Pak Pani minta dibikin bisa nggak katanya? Apakah bisa pembelian untuk pekerjaan rigid beton dibuat per kubik? Hmm. Tapi ini untuk mutunya beda-beda ya mutu betonnya ya. Iya,
Ya harusnya di katalognya dibuat masing-masing Pak. Jadi ada apa namanya, pekerjaan rigid yang mutu K200 berapa harganya, ya yang Ya, K300 berapa harganya. Gitu jadinya nyusun katalognya. iya harusnya sudah terpisah. Untuk karakteristik Kan ya, betonnya sudah beda. dipisah-pisah. Beda sudah. Ya, izin Nah, Bapak. Eh, Sepakat Pak. Jadi memang harus diidentifikasi dulu ya itu pekerjaannya itu untuk apa. Kalau misalkan memang eh, apa namanya eh, pekerjaan yang beton yang mau dibeli, nah, ini diterapkan dengan unit misalkan per kubik, kemudian ditetapkan kuat tekannya K225, K175, kemudian langsung ditaruh di e-katalog, kayaknya agak agak ini juga ya Pak, agak kurang pas juga gitu. Kalau menurut kami di Kementerian PUPR, izin Bapak mungkin diidentifikasi dulu itu etalasenya itu untuk pekerjaan apa dulu begitu, karena akan menentukan bagaimana metode pelaksanaannya di lapangan. Kalau misalkan pembelian beton itu ternyata untuk rigid pavement, kemudian beton untuk gedung, meskipun sama-sama K175 ataupun K225, itu kan metodenya beda ya Pak ya. Jadi kan serta misalkan pelaksanaan di lapangannya membutuhkan alat apa. Nah, ini sih saran kami, ini ditetapkan pada saat membuat etalase. Jadi jelas nih peruntukan betonnya ini untuk apa begitu. Karena nggak langsung di generalisir, oh beton K225, beton K175. Ini untuk apa fungsinya? Dan ini akan nantinya akan berpengaruh pada nanti pelaksanaan di lapangannya seperti apa begitu. Nah, ini yang kami sampaikan begitu ke rekan-rekan pengusul di unit organisasi kami, bahwa harus jelas dulu nih ini peruntukannya untuk apa. Kalau untuk bisa ya bisa saja. Begitu, Pak. ya kalau bisa bisa terus Bu. Tapi bilang Pak Muji itu sebaiknya kan ya Pak Muji. Ya Sepakat. sebaiknya ya gitu, identifikasi dulu untuk apa peruntukannya. Terus dari Pak Muhammad Syafei, e-katalog konstruksi untuk dak fisik pendidikan digunakan per unit kos sesuai rancangan kontrak. Mohon tanggapan. Per unit kos. Per unit kos Apa apa itu? Ruang apa kelas ya. maksudnya per gedung apa ya? Ya kembali Pak, kalau memang apa namanya di awal sudah dibuatkan bahwa ini spesifikasinya standar, ruang kelasnya standar gitu kan ya, bisa-bisa saja harganya per unit ruang kelasnya. Tapi Iya, dengan catatan desainnya standar ya. iya, iya sesuai Kemudian RK-nya ini rencana kontraknya ya Pak ya. itu ruang kelas kayaknya itu maksudnya Pak. Ruang kelas ya. Tahu. Jadi Ya, nah bangunan. ini ke bawahnya lagi Pak Junaidi. Pak Junaidi dari Kutim nih Pak, Ah, dari Kabupaten Kutai Timur. Ya silakan Pak Junaidi mau bicara langsung dengan narasumber. Pak Jun, ya saya bacakan. Pak Jun, silakan Pak Jun. Siap, Pak. Terima kasih. ya sore Pak Jun. Iya, sore. Ya, maaf, Pak. Ini suara saya bisa terdengar ya, Pak? Ya Jelas, terdengar. jelas Pak Jun. Iya, siap. Mungkin sedikit pertanyaan, Pak, terkait dengan jenis pekerjaan konstruksi ini. Apakah setiap pekerjaan konstruksi itu diwajibkan untuk di-katalogkan ya, Pak? Itu satu. Terus yang kedua, ketika pekerjaan ini artinya dengan penyedia yang selalu berulang tanpa ada justifikasi tadi, itu apa dianggap satu kesalahan atau ada indikasi untuk kesalahan apa semacam korupsi dan sebagainya, Pak? Terima kasih, itu aja, Pak. Pak Jun. Kalau bicara kewajiban ya dari aturan LKPP tadi tidak ada ya Perpres. Jadi kan menjadikan katalog ini sebagai salah satu alternatif metode pemilihan gitu kan ya. Tapi memang posisinya katalog ini di dalam urutan pemilihan itu nomor satu Bapak Ibu semua ya. Jadi pemilihan atau pekerjaan konstruksi itu dilakukan melalui e-purchasing, kemudian baru pengadaan langsung, penunjukan langsung, sama tender gitu kan. Tender justru pilihan terakhir gitu. Tapi wajib tidaknya sebenarnya di aturan Perpres sama LKPP-nya tidak ada.
Yang stranasnya PK tadi pun mewajibkannya minimal 30% saja, ya, minimal tercapai 30% belanja Ya. melalui e-purchasing gitu kan. Jadi tidak berarti kemudian semuanya wajib melalui katalog gitu. Jadi kembali kepada pilihan-pilihan yang memang kalau ini lebih pas dengan katalog ya silahkan. Atau kalau paketnya ini lebih pas dengan tender ya silahkan, jangan dipaksakan dengan katalog gitu kan. Lakukan melalui pemilihan tender seperti itu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan penyedia yang berulang Bapak Ibu semua ya. Kalau dikatakan pasti ada korupsi, tidak juga, belum tentu lah ya, belum, saya nggak bisa berani jamin tidak juga ya, belum tentu lah ya, karena kan tadi disampaikan oleh teman-teman pemeriksa adalah ini baru sekedar indikasi Pak Junaidi, Bapak Ibu semua. Jadi ketika PPK selalu mempurchase kepada penyedia jasa tertentu, ya ini bisa jadi indikasi gitu kan. Yang namanya indikasi ini kan bisa jadi benar, bisa jadi tidak kan. Tergantung nanti apakah PPK bisa menjelaskan gitu kan ya, kenapa selalu menunjuk si A ya, kenapa, apakah nggak ada penyedia jasa lain nih di situ kan. Apakah harganya paling murah gitu misalkan. Itu yang mungkin perlu dijelaskan Pak Jun. Ketika justifikasinya tadi bisa dijelaskan, bisa diterima oleh yang menanyakan, oleh pemeriksa misalkan, ya harusnya tidak ada masalah di situ. Jadi ketika kita tidak bisa menjelaskan secara logis, secara teknis kan, ya bisa jadi kemudian akan ditindaklanjuti kan, dia akan digali lebih lanjut lagi kenapa selalu ke si A terus. Kira-kira gitu Pak Jun. Ya. Siap, terima kasih Berapa Pak Jun? arahnya. Iya, siap, terima kasih Pak, cukup jelas, makasih ya. Iya. Mungkin satu lagi nih Pak Pania sama Bu Hilda ya. Siap. Habis itu sudah waktunya juga. Dari FXR. Ini pakai kode nih Bapak ini. Selamat sore, izin bertanya. Satu, apakah boleh belanja secara e-purchase dengan satu kode RUP dengan dua penyedia yang berbeda pada dua etalase yang berbeda? Terus kedua, apakah satu RUP boleh menggunakan metode e-purchase kemudian dengan sisa pagu yang ada menggunakan metode tender untuk pekerjaan lainnya yang tidak tersedia di etalase katalog setelah dilakukan kaji ulang metode pemilihan pada RUP? Terima kasih. Jadi ini ada dua penyedia dengan satu RUP, belanjanya dua dengan etalase yang berbeda juga Bapak nih, Wilda. Terus satu kode RUP, purchase satu, satunya sisa anggarannya melalui tender. Tuh. Minta tolong Mbak Hilda bisa bantu di sini nih. Ya, baik, izin Pak Fani, izin Bapak dan Ibu. Jadi memang kalau untuk e-purchasing boleh menggunakan satu RUP. Di situ kan RUP-nya sudah tercantum sebagai e-purchasing ya. Kalau misalkan dilakukan lebih dari satu kali e-purchasing itu bisa. Jadi kalau misalkan contoh untuk RUP sekian pembelian alat berat. Nah, alat berat. Nah, ternyata misalkan yang pertama dilakukan oleh PPK tersebut untuk pembeli eksavator di penyedia A. Kemudian membeli lagi dengan RUP yang sama di etalase lainnya di penyedia B. Itu dimungkinkan. Batasannya adalah apa namanya pagu penjumlahan kedua purchasing tersebut. Nah, ketika pagunya itu masih mencukupi, ini dimungkinkan. Kemudian untuk masing-masing purchasing itu beda surat pesanannya. Jadi meskipun satu kode RUP itu surat pesanan ke penyedia A dan penyedia B itu berbeda. Demikian pula kalau misalkan penyedia A dan B itu ternyata ada di etalase yang sama, itu mungkin. Jadi batasannya itu adalah pagu. Kemudian izin kalau untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, kalau satu RUP menggunakan metode e-purchasing, kemudian sisa pagu menggunakan tender, itu nggak bisa ya Bapak dan Ibu, karena pada saat kita mengumumkan RUP di Sirup, itu harus ditetapkan metode pengadaannya menggunakan apa. Kalau sudah ditetapkan pagu 1 miliar menggunakan e-purchasing, artinya purchasing yang apa namanya pagu yang 1 miliar itu hanya bisa digunakan metode pengadaannya melalui purchasing. Kalau memang di awal diniatkan untuk separuh e-purchasing dan separuh tender, ya di split dari awal. RUP yang pertama menggunakan e-purchasing metodenya,
non-tender e-purchasing, yang kedua menggunakan tender. Nah, kenapa seperti ini? Demikian juga kalau misalkan tadinya tender, kemudian berubah menjadi e-purchasing, tapi tidak dirubah nih, tidak melakukan revisi RUP di Sirup. Nah, ini nanti di e-katalog tidak muncul, karena kalau kita mau melakukan e-purchasing, harus menggunakan satu referensi RUP yang akan digunakan itu berapa, begitu Bapak dan Ibu. Mungkin itu Pak Fani izin. Mungkin Pak Irwan. Ya, ya mungkin cukup nih Bapak nih, sudah waktunya juga nih dari eh, acara kita hari ini, yang Zoom kita hari ini. Kalau dilanjutkan ini panjang, nggak cukup waktunya. Sorry, Pak. Cuma saya rangkum ini Bapak ini ada saya rangkum titik kritisnya sih, titik kritis yang ada di e-purchase itu. Jadi yang pertama itu PPK atau pejabat pengadaan itu tidak ada identifikasi kebutuhan dulu untuk melakukan air purchase atau yang lainnya metode pemilihannya. Terus kedua, tidak ada market sounding. Ketika etalase mau dibuka tuh tidak ada dilakukan market sounding oleh PPK atau pejabat pengadaan. Terus ketiga tuh tidak ada referensi harga dibuat. Nah, keempat, tidak melakukan satu di antara tiga cara pemilihan di katalog yang sesuai dengan peraturan LKPP 122. Yang pertama negosiasi, mini kompetisi, dan kompetitif katalog. Terus kelima itu penyedia yang dipilih itu saja, tidak berubah-ubah. Keenam tidak ada melihat dokumen penyedia di katalog. Ketujuh banyak broker yang mengisi di katalog. Gitu. Terus ke-8 tuh tidak ada pendampingan dari ahli atau apip ya, yang tadi Pak Fani sebutkan. Terus ke-9 tidak ada pembelian berulang. Terus ke harga yang cepat berubah. Terus transaksi cepat setelah produk tayang. Mungkin itu yang titik-titik kritis yang harus PPK pahami Bapak nih ya, Bu Hilda ya. Jadi itu yang harus dilihat dulu sebelum melakukan e-purchase. Ya mungkin karena waktu juga Bapak Ibu peserta MSTC untuk menutup mungkin ada closing statement dari Pak Fani dan Bu Hilda. Silakan Pak Fani dan Bu Hilda. Ya, makasih banyak Pak Irwan. Terima kasih banyak juga buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan berdiskusi di sini. Ya, ini sedikit banyak memberikan manfaat buat kita bersama lah ya, buat saya dan buat Bapak Ibu semua. Ya, terkait dengan katalog purchasing ini, ya intinya ini kan merupakan sebuah metode yang baru ya Bapak Ibu semua ya, khususnya untuk pekerjaan konstruksi. Ya, karena ini sesuatu yang baru, ya ada baiknya kita lebih berhati-hati melangkah gitu ya kiranya Bapak Ibu semua. Yang tender yang biasa kita gunakan saja kita bisa salah jalan gitu kan, apalagi ini e-purchasing yang merupakan produk yang baru. Kalau kita tidak ekstra hati-hati ya justru tadi ya bisa kemudian menjadi tempat untuk kita salah melangkah ke depannya gitu kira-kira Bapak Ibu semua. Jadi pastikan semuanya dilandasi dengan niat yang baik gitu kan ya, dari awal kita berangkatnya bukan ada niatan untuk mencari keuntungan tertentu, tapi memang niat kita adalah untuk beribadah, bagaimana kita sama-sama membangun infrastruktur kita agar bermanfaat kepada orang banyak. Insya Allah kalau niatnya baik, nanti jalannya juga akan diberikan jalan yang baik Pak Irwan, Bapak Ibu semua. Kira-kira itu aja dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Irwan. Masih di mute Pak Irwan. Ibu Hilda ada mau nambahin? Sepertinya sudah disampaikan oleh Pak Fani ya Bapak dan Ibu. Mungkin bagi kami di Kementerian PUPR, kami berusaha untuk memenuhi tugas kami serta pelaksanaan e-katalog yang lebih transparan dan efisien begitu. Jadi memang kami juga berusaha untuk melakukan perbaikan. Memang setiap metode ada saja celahnya, tapi itu kembali lagi kepada niatan kita, bagaimana kita melaksanakan suatu pekerjaan, kemudian suatu metode tersebut dengan sebaik-baiknya dan dilandasi dengan tanggung jawab dan niatan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan tersebut serta dengan hati ikhlas dan agar bernilai ibadah. Mungkin itu saja Bapak. Ya, makasih Bu Hilda. Ini kebetulan Pak Muji katanya menuju ke bandara beliau dari Jogja mau balik ke Jakarta. Ini ada
Pak Muklis ada, Prof Muklis, ada yang mau disampaikan Pak Prof Muklis? Prof Muklis? Oh, enggak monitor kayaknya beliau. Baiklah kalau gitu Bapak Ibu, karena sudah waktu juga yang memisahkan kita dan acara ini saya tutup dengan membaca Alhamdulillah apa yang telah diberikan oleh narasumber Pak Fani dan Bu Hilda sangat manfaat sekali. Ya intinya kita harus hati-hatilah untuk menggunakan metode-metode yang akan kita gunakan dalam memilih penyedia. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.